Cerita dibuka oleh pertarungan sosok yang membawa dunia ke ambang kehancuran, sang Immortal King, Hans. Sementara di hadapannya berdiri sosok yang menjadi harapan terakhir umat manusia, sang Knight of Light, Heinrich. Keduanya tampak bertarung sengit mengerahkan segalanya untuk menentukan nasib dunia ini. Namun di balik itu semua, adegan besar ini hanyalah sandiwara yang dilakukan oleh seseorang. Dialah Song Hyun, tokoh utama kita kali ini. Baik sang Immortal King maupun Knight of Light, keduanya adalah avatar miliknya. Untuk memahami bagaimana semua ini terjadi, mari kita kembali ke awal ceritanya. Seorang petugas berdiri di depan pintu apartemen Song Hyun, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Biro Manajemen Kemampuan. Ia memastikan apakah orang yang membuka pintu benar-benar Han Song Hyun. Song Hyun menjawab dengan wajah muram, jelas tidak bersemangat menghadapi tamu itu. Ia mengakui identitasnya tanpa ekspresi berarti. Petugas itu memverifikasi data, lalu menjelaskan prosedur wajib bagi siapapun yang membangkitkan kemampuan. Setelah memberi instruksi singkat, ia menutup pembicaraan dan mendoakan hari Song Hyun berjalan baik. Setelah petugas pergi, Song Hyun menutup pintu perlahan. Ia merasa interaksi pertamanya dengan dunia luar setelah 6 bulan akhirnya selesai. Ia bergumam bahwa berarti ia tidak perlu membuka pintu lagi selama setengah tahun ke depan. Baginya, itu adalah hal yang menenangkan. Ia merenungi kebiasaannya yang hampir tidak pernah keluar rumah selama 2 tahun terakhir. Beberapa orang mungkin menganggap hidupnya menyedihkan atau menyalahkannya karena dianggap lemah. Namun dalam pikirannya, ia bukan seseorang yang lemah. Ia merasa sebagai korban dari dunia yang kacau. Semua yang terjadi padanya membuatnya kehilangan banyak hal. Sambil menonton berita, ia melihat laporan tentang kobaran api yang sedang ditangani pemadam. Disebutkan bahwa pelakunya adalah seorang Awaken yang melakukan tindak kriminal sebelum dipindahkan ke dunia lain. Ia teringat fenomena Awaken ketika manusia tiba-tiba memperoleh kekuatan misterius. Kemampuan itulah yang menjadi sumber kekacauan baru. Ia mengingat bahwa siapapun yang membangkitkan kemampuan akan dipaksa pindah ke dunia lain dalam waktu 24 jam. Hanya sedikit yang berhasil kembali setelah memenuhi syarat tertentu. Ia menyadari bahwa hanya sebagian kecil orang yang mampu bertahan hidup di dunia lain dan berhasil kembali ke bumi. Kenyataan itu membuat proses menjadi Awaken terasa seperti hukuman yang tidak bisa dihindari. Ia melihat bagaimana banyak Awaken yang putus asa memilih melakukan kejahatan terakhir sebelum dipindahkan. Bagi mereka, itu adalah bentuk pelampiasan sebelum menghadapi akhir yang tidak pasti. Pikirannya kembali pada tragedi 2 tahun lalu ketika keluarganya tewas karena ulah kriminal Awaken. Ia sendiri kehilangan kakinya dalam insiden itu, meninggalkan luka fisik dan trauma mendalam. Sejak kejadian itu, Song Hyun setiap hari berusaha melatih kakinya. Meski rutin dilakukan, hasilnya selalu tidak memuaskan. Ia menatap kakinya dengan rasa putus asa, merasa semua usahanya tidak ada gunanya. Setiap gerakan hanya mengingatkannya pada penderitaan yang masih melekat. Ia bertanya-tanya mengapa sekedar melangkah keluar saja bisa membuatnya ketakutan. Dalam hatinya, ia bertanya apakah hidupnya akan berbeda jika ia lebih berani. Keinginannya sederhana, ia berharap bisa keluar dari kamar itu dan pergi kemanapun ia mau tanpa rasa takut. Namun kenyataannya, ia tetap terperangkap dalam ketidakberdayaan. Tiba-tiba, sebuah panel sistem muncul di udara, mengejutkannya. Pesan itu menyatakan bahwa titik belok dimensi telah terdeteksi dan sistem Akasha sedang terhubung. Ia terkejut setengah mati, tidak percaya bahwa ia tiba-tiba mengalami kebangkitan kemampuan. Situasi yang paling ia hindari kini terjadi begitu saja. Sistem menampilkan informasi bahwa ia telah membangkitkan skill unik bernama Avatar. Kemudian muncul pesan bahwa ia memiliki 24 jam sebelum dipindahkan ke dunia lain. Batas waktu itu langsung menekan pikirannya dengan rasa panik. Song Hyun terperangah dan sulit menerima kenyataan ini. Ia mempertanyakan apakah ini semacam kesalahan atau lelucon yang kejam. Sistem memperingatkannya bahwa jika ia tidak masuk ke zona transfer tepat waktu, pemindahan paksa akan dilakukan. Ancaman itu membuatnya tidak punya pilihan selain bersiap. Dengan terburu-buru, ia mulai mempersiapkan segala hal yang mungkin ia butuhkan. Meskipun panik, ia berusaha mengumpulkan barang-barang penting di apartemennya. Dalam benaknya, ia teringat bahwa biasanya orang membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun untuk kembali dari dunia lain. Ia juga ingat bahwa waktu di sana berjalan 10 kali lebih lambat. Ia terkejut ketika menyadari bahwa artinya ia harus bertahan selama 10 tahun agar bisa kembali. Keraguan besar muncul. Apakah ia sanggup bertahan selama itu? Tanpa ia sadari, waktu berjalan cepat dan tiba-tiba hanya tersisa 3 menit. Detik-detik itu membuatnya semakin tegang. Ia mengenakan semua perlengkapan yang ia punya, seperti helm, ransel, sepatu, dan peralatan lainnya.
Perlahan, ia mencoba menyiapkan diri menghadapi takdir yang tidak bisa ia tolak. Ia memegangi kepala karena rasa stres, menyadari ia bahkan tidak mampu melangkah keluar kamar selama ini. Ketakutan lamanya langsung kembali menghantam. Ia memikirkan bagaimana mungkin ia bisa bertahan di dunia lain tanpa kekuatan atau skill yang berguna. Keraguan itu membuatnya semakin panik. Tiba-tiba, ia teringat skill avatar yang baru saja dibangkitkannya. Ia berharap setidaknya kemampuan itu bisa memberinya harapan. Dengan suara lantang, ia mencoba mengaktifkan skill tersebut. Ia berharap ada sesuatu yang bisa membantunya. Sebuah sosok yang identik dengan dirinya muncul tepat di depan wajahnya. Avatar itu menatapnya dengan ekspresi yang sama seperti dirinya. Song Hyun terkejut melihat sosok itu, karena bentuknya benar-benar sama seperti dirinya. Ia tidak menyangka skill itu berwujud demikian. Tiba-tiba, rasa sakit menyerang kepalanya setelah memunculkan avatar tersebut. Sensasi itu membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia melihat dua wajah sekaligus, wajahnya sendiri dan avatar, yang membuatnya semakin bingung. Ia mulai menebak apakah kemampuan itu benar-benar menghubungkan kesadarannya. Ia mencoba melihat melalui pandangan avatar, dan keduanya saling bertukar perspektif. Sensasi itu membuat pikirannya kacau. Usahanya untuk menggerakkan dua tubuh sekaligus membuatnya mual. Ia menyadari bahwa mengendalikan keduanya secara bersamaan hampir mustahil. Sistem kembali muncul, mengingatkan bahwa tinggal 1 menit lagi sebelum waktu transfer habis. Jika ia tidak masuk ke zona transfer, pemindahan paksa akan dilakukan. Dengan napas pasrah, ia merasa kemampuan avatar tidak berguna dalam situasi seperti ini. Ia menyesali mengapa ia mendapatkan kemampuan yang seolah sama tidak bergunanya seperti dirinya. Ia berharap seandainya ada orang lain yang bisa masuk ke zona transfer menggantikannya. Pikiran itu membuatnya melihat situasinya dari sudut pandang baru. Tiba-tiba, ia tersadar bahwa avatarnya adalah orang dalam bentuk fisik. Gagasan itu membuat matanya terbuka lebar. Ia segera memerintahkan avatarnya untuk berdiri di lingkaran teleportasi. Sistem langsung mengenali kehadiran avatar sebagai dirinya. Sistem menyatakan bahwa proses transfer telah dimulai. Cahaya aktivasi teleportasi langsung memenuhi ruangan. Song Hyun sampai terjatuh karena terkejut melihat rencananya berhasil. Zona transfer benar-benar memperlakukan avatar itu sebagai dirinya. Teleportasi pun selesai, dan avatar itu secara resmi dipindahkan ke dimensi Auterika. Prosesnya berjalan tanpa hambatan. Avatar Song Hyun muncul di tengah hutan asing di dunia lain. Lingkungannya penuh pepohonan lebat dan suasana yang tidak dikenalnya. Di tempatnya sendiri, Song Hyun merasakan sensasi aneh seolah dirinya berada di dalam hutan itu. Ia bingung dengan bagaimana perasaannya bisa terhubung begitu jelas. Ia panik karena masih bisa merasakan lingkungan dunia lain, padahal dirinya tetap di kamar. Ia mengira ada sesuatu yang salah dari proses ini. Sistem menjelaskan bahwa ia bisa kembali ke bumi melalui opsi return di toko karma. Namun, saat ini karmanya masih 0. Ia diberitahu bahwa ia harus mengumpulkan karma melalui petualangan. Rasa sakit kepala kembali menyerangnya seperti sebelumnya. Sensasinya tajam dan membuatnya sulit fokus. Pandangannya kembali terbelah antara kamar dan hutan. Ia baru menyadari bahwa ia hanya sedang berbagi pandangan dengan avatarnya, bukan berpindah tempat. Ia berteriak karena pusing akibat dua pandangan yang tumpang tindih. Ia segera memutuskan untuk membatalkan pemanggilan avatar. Begitu avatar menghilang, penglihatannya kembali normal di dalam kamar. Tubuhnya perlahan mengendur dari ketegangan. Namun setelah itu, ia langsung muntah karena efek samping dari pengalaman tadi. Tubuhnya belum terbiasa dengan keterhubungan kesadaran seperti itu. Meski mual, ia merasa lega karena berhasil lolos dari proses transfer dunia lain. Ia lalu memanggil avatarnya lagi untuk memastikan keadaannya. Ia menatap avatarnya sambil bertanya-tanya bagaimana cara menggunakan kemampuan aneh itu. Baginya, skill itu masih terasa tidak berguna. Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa ia meraih prestasi luar biasa. Kembali ke bumi tanpa toko karma. Pesan itu membuatnya terpana. Sistem memberikan hadiah spesial berupa sebuah achievement baru. Ia diberi kemampuan untuk membuka gerbang transfer sekali sehari ke lokasi yang sudah pernah dikunjungi. Song Hyun terkejut dan berusaha memproses informasi itu. Berita itu terlalu besar untuk segera ia cerna. Sistem kemudian menampilkan jumlah karma yang ia dapatkan, yang angkanya melonjak drastis hingga lebih dari 1 juta. Ia hampir tidak percaya melihat nilainya.
Dalam pikirannya, ia menyadari bahwa ia menjadi awakened yang kembali ke bumi dalam waktu paling singkat. Keberhasilan yang langka itu membuatnya bingung. Ia terkejut bahwa hanya dengan membatalkan pemanggilan avatar, ia mendapat 1,9 juta karma. Nilai itu setara dengan usaha bertahun-tahun di dunia lain. Ia membaca penjelasan bahwa karma diberikan berdasarkan pengaruh seseorang terhadap dunia lain, baik melalui perbuatan baik, buruk, atau kerja keras. Ia baru memahami pentingnya sistem ini. Song Hyun merenung bahwa karma dapat digunakan untuk memperkuat kemampuan atau kembali ke bumi. Ia mulai memahami fungsinya. Ia sempat ragu apakah jumlah karma besar itu adalah sebuah kesalahan. Ia khawatir suatu saat sistem akan memintanya mengembalikan semuanya. Namun, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Menurutnya, apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang ia sengaja lakukan. Ia membuka menu penggunaan karma dan melihat berbagai opsi yang tersedia. Karena sedang berada di bumi, fitur return tidak berguna baginya. Sesuatu menarik perhatiannya ketika melihat bagian meningkatkan status. Ia penasaran dan ingin melihat apa yang bisa ditingkatkan dengan karmanya. Ia membaca informasi bahwa status stamina bisa ditingkatkan, termasuk kemampuan pemulihan tubuhnya. Ia berpikir, apakah kemampuan pemulihan itu bisa bekerja pada kakinya yang rusak? Harapan kecil mulai muncul dalam dirinya. Dengan keputusan mantap, ia memilih untuk mencoba peningkatan tersebut. Ia menunggu efeknya bekerja. Tak lama kemudian, ia merasakan sesuatu yang hangat menjalar di kakinya. Sensasi itu membuatnya berhenti bergerak. Ia menyadari bahwa lukanya mulai pulih perlahan. Kaki yang selama ini melemah kini menunjukkan perubahan nyata. Baginya, luka itu bukan sekedar rasa sakit fisik. Luka itu adalah simbol kehilangan keluarga dan penyebab ia terkurung dalam kamar bertahun-tahun. Sistem memberitahu bahwa kemampuan pemulihannya telah melewati batas standar. Ia bahkan mendapatkan skill baru bernama Time. Ia menguji kekuatan kakinya dengan latihan beban seperti biasa. Hasilnya membuatnya terkejut karena kakinya tidak hanya pulih, tapi menjadi jauh lebih kuat. Dengan banyak karma tersisa, ia bertanya-tanya langkah apa yang harus diambil selanjutnya. Pilihan itu membuatnya semakin penasaran. Ia melihat opsi peningkatan kemampuan yang memerlukan 300.000 karma. Tulisan itu membuatnya mempertimbangkan apakah skill avatar bisa diperkuat. Ia akhirnya mencoba meningkatkan skill avatar untuk melihat apa yang terjadi. Keputusan itu ia ambil dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah peningkatan, ia memanggil avatarnya lagi untuk mengamati perubahan. Sosok itu muncul seperti sebelumnya. Ia memuji bagaimana dirinya tampak gagah dalam bentuk avatar. Sementara itu, avatarnya mengomentari tubuhnya yang memang hasil dari latihan keras. Setelah peningkatan, ia merasakan kesadarannya terbagi menjadi dua dengan lebih stabil. Kini, ia bisa menggerakkan kedua tubuh tanpa rasa pusing seperti sebelumnya. Sistem juga menunjukkan skill baru bernama Time. Kemampuan ini menyaring rangsangan dan emosi, membuatnya hanya menerima informasi yang diperlukan. Ia menyadari bahwa Mind Hub bukan hanya menghilangkan penyakit dimensi, tapi juga rasa sakit ketika avatarnya terluka. Hal itu membuat skill avatar menjadi jauh lebih praktis. Ia tersenyum puas, sadar bahwa ia bisa menjelajah dunia lain tanpa harus meninggalkan kamarnya. Baginya, ini seperti memainkan game secara langsung. Dengan kemampuan baru itu, ia merasa dapat mengendalikan avatar seperti karakter dalam permainan. Perasaan itu membuatnya semakin bersemangat. Tidak hanya itu, kini ia bisa memanggil satu avatar tambahan hingga total 3. Ia terkejut bahwa perkembangan skillnya begitu cepat. Ia bertanya-tanya apakah jumlah avatar akan terus bertambah seiring ia berkembang. Namun memikirkan hal itu terlalu lama membuatnya pusing, jadi ia memutuskan memberi mereka nama saja. Ia berbicara dengan kedua avatarnya dan mengaku tidak pandai memberi nama. Namun, ia tetap ingin memanggil mereka dengan sesuatu selain avatar. Saat mencari inspirasi, matanya menangkap sebuah nama pada merek makanan di kamarnya. Ide itu muncul begitu saja. Ia menamai avatar pertama sebagai Hans dan sistem menampilkan detail kemampuan individunya. Avatar itu terdaftar sebagai yang pertama dari dirinya. Avatar kedua, ia beri nama Heinz, dan sistem menampilkan kemampuan serta catatannya. Membuatnya menyadari perbedaan kemampuan individu masing-masing avatar.
Namun, kemampuan mana affinity dan durability terasa kurang berguna baginya. Ia sedikit kecewa dengan hasil undian kemampuan itu. Ia beralih memikirkan misi utama yang sempat tertunda. Dengan kemampuannya sekarang, ia merasa siap untuk mencobanya. Ia memutuskan untuk keluar dan menghadapi dunia luar. Keputusan itu terasa besar setelah bertahun-tahun terkurung di dalam kamar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Udara luar terasa asing namun membebaskan. Ia tersenyum kecil ketika menyadari ia tidak merasa gugup sama sekali. Skill Mind Hub bekerja dengan baik, menjaga emosinya tetap stabil. Song Hyun mengaktifkan avatarnya dan mengirimnya ke dunia lain. Tubuh digital itu kini menjejak tanah asing, sementara kesadarannya terbagi antara dua dunia. Kedua pikirannya terhubung sempurna. Ia bisa merasakan, melihat, dan berpikir bersamaan dengan avatarnya. Malam yang gelap menyelimuti dunia asing itu. Hans, sang avatar, berjalan perlahan di antara pepohonan lebat. Ia menatap sekeliling, mencoba menenangkan diri sambil berharap tak ada sesuatu yang berbahaya muncul di hutan yang tampak tenang ini. Namun harapannya pupus saat seekor macan kumbang tiba-tiba muncul dari balik semak. Hans refleks mundur, kaget oleh serangan mendadak itu. Macan itu langsung melompat ke arahnya, cakarnya terjulur tajam, siap untuk memangsa Hans. Dalam kepanikan, Hans mengeluarkan pedangnya dengan cepat, bersiap menghadapi serangan macan itu. Taring macan hampir mengenai wajahnya, tapi Hans menahannya dengan pedang. Benturan kuat membuat tangannya bergetar, namun ia tetap menahan posisi. Dalam hati, Hans menyadari sesuatu. Ia tidak merasa takut, tidak juga kesakitan. Semua terasa seperti permainan yang bisa ia kendalikan sepenuhnya. Ia tersenyum kecil di tengah pertempuran sengit. Kesadarannya berbisik. Dunia ini seluruhnya terasa seperti sebuah game nyata. Hans memusatkan energi mana ke dalam pedangnya. Aura biru samar mengalir di sepanjang bilah senjata itu, membuat cahayanya berpendar di kegelapan. Dengan satu tusukan kuat, ia menembus tubuh macan kumbang itu. Hewan buas itu mengerang keras sebelum akhirnya tumbang. Hans menatap langit malam yang sunyi. Nafasnya berat, tubuhnya lelah. Pertarungan singkat itu terasa berat, dan ia sadar bahwa dirinya belum cukup kuat untuk bertahan di dunia ini. Pandangan matanya tertuju ke kejauhan. Di balik pepohonan, ia melihat siluet bangunan dan cahaya lampu, sebuah desa. Ia melangkah menuju desa itu dengan harapan. Saat tiba, seorang pria parubaya dengan janggut rapi menyambutnya hangat. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Malcolm, kepala desa setempat. Malcolm memuji keberaniannya yang berhasil menembus hutan di malam hari yang penuh monster. Hans hanya tertawa kecil, mencoba menutupi luka dan kelelahan yang masih terasa di tubuhnya. Setelah berbincang sebentar, Hans meminta izin untuk beristirahat di desa malam ini. Nada suaranya terdengar lelah, tapi sopan dan penuh harap. Malcolm menyetujuinya tanpa ragu. Ia tersenyum ramah dan berkata bahwa sesama manusia harus saling menolong. Hans tersenyum lega, berterima kasih dengan tulus. Dalam perjalanan menuju penginapan kecil di desa, Malcolm memperhatikan pakaian dan perlengkapan Hans yang tampak aneh. Ia penasaran dari mana pemuda ini berasal. Hans menjawab santai bahwa semua itu ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari petualangan panjangnya. Malcolm tampak senang mendengar jawabannya. Ia kemudian mengajaknya mampir ke kedai desa untuk minum bersama, mengatakan bahwa sudah lama tak bertemu orang luar. Malam itu setelah minum bersama penduduk, Hans beristirahat di kamar sederhana yang disediakan. Ia tersenyum melihat keramahan desa ini, merasa damai setelah sekian lama hidup dalam ketegangan. Ia merebahkan tubuhnya di ranjang kayu dan menghela napas panjang. Malam itu terasa hangat dan ia tertidur dengan perasaan tenang, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Namun di balik keheningan malam, seseorang perlahan membuka pintu kamarnya. Bayangan gelap menyelinap masuk tanpa suara. Sementara itu di dunia nyata, Song Hyun duduk santai di ruang tamunya. Ia makan ayam goreng dan menikmati minuman dingin, tersenyum puas karena bisa berpetualang sambil bersantai di rumah. Meski begitu, di dalam hati ia sedikit merasa bersalah pada Heinz, temannya yang masih terus berlatih keras di dunia nyata, sementara ia bersenang-senang dengan avatarnya. Ia tahu Heinz sedang mempersiapkan diri dengan kemampuan khususnya, durability. Song Hyun berpikir lebih baik menunggu waktu yang tepat untuk mengirimnya ke dunia lain juga. Dengan pikiran tenang, ia kembali fokus pada rencananya. Selama klon avatarnya bekerja keras di dunia sana, ia akan meneliti lebih dalam tentang tempat-tempat dan sistem dunia lain itu. Ia membuka laptopnya, menatap layar dengan semangat. Senyumnya merekah saat bertekad untuk menjadi sosok panglima tertinggi di dunia lain yang ia ciptakan sendiri. Namun tiba-tiba perasaan aneh muncul di dadanya.
Sebuah sensasi tidak menyenangkan, seolah ada sesuatu yang salah di tempat lain. Seketika, layar menampilkan pesan sistem. Avatar miliknya, Hans, telah mati. Semua data dan kemampuan yang terkumpul akan diatur ulang. Song Hyun menatap layar itu dengan mata melebar. Ia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Hans, avatarnya, mati. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Ingatannya terarah pada Malcolm, kepala desa. Mungkinkah pria itu yang meracuninya melalui minuman tadi? Ia memegangi kepala, menyesali kelengahannya. Ia sadar telah terlalu percaya pada orang asing di dunia yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun tiba-tiba, ia kembali merasakan koneksi dengan avatarnya. Kesadarannya terhubung lagi meski samar dan aneh, seolah tubuh itu bukan lagi miliknya sepenuhnya. Di dunia lain, Malcolm berdiri di dekat mayat Hans yang kini tinggal tulang belulang. Ia tampak kesal, kecewa karena Hans ternyata tidak sekuat yang ia harapkan. Malcolm menatap tengkorak Hans dengan datar. Ia sempat mengira pemuda itu memiliki potensi besar, tapi ternyata hanyalah undead kelas menengah. Elit skeleton terbaik, namun tetap tidak berguna baginya. Sementara itu, kesadaran Song Hyun perlahan pulih dalam tubuh Hans. Ia membuka matanya dan terkejut melihat wujudnya kini hanyalah kerangka hidup tanpa daging. Notifikasi sistem muncul lagi. Rasnya berubah menjadi Undead at Elite Skeleton dengan kemampuan baru bernama Decomposed Heart serta beberapa sifat unik seperti Mana Affinity dan Mind Hub. Hans terpaku membaca pesan itu. Ia benar-benar berubah menjadi Undead, mayat hidup dengan kesadaran utuh. Sebuah catatan tambahan muncul di layar pikirannya. Karena efek Mind Hub, pikirannya tidak rusak meski tubuhnya bukan lagi manusia. Ia masih bisa berpikir dengan jernih. Hans menoleh ke sekeliling. Dunia tampak berbeda, suram, dingin, dan dipenuhi aura hitam. Ia tidak tahu di mana dirinya sekarang. Ketika menoleh, ia melihat banyak makhluk undead lain berbaris rapi. Mereka tampak tidak sadar, berdiam diri seperti boneka tanpa jiwa. Hans mulai memahami situasi. Ia menduga para penduduk desa telah diubah menjadi undead, korban eksperimen gelap Malcolm dan orang-orangnya. Ia berusaha tetap diam ketika mendengar langkah kaki mendekat. Seseorang masuk ke ruangan tempatnya berada. Hans mengenali sosok itu dari kejauhan. Pria yang semalam sempat ia lihat di kedai bersama Malcolm. Ia segera menunduk, berpura-pura mati. Pria itu bernama Jeffrey berjalan masuk dengan wajah kesal. Ia menggerutu tentang betapa membosankannya tugas menjaga daerah terpencil ini. Tiba-tiba langkah Jeffrey terhenti. Tatapannya beralih pada Hans yang berdiri di sudut ruangan dengan tubuh kaku tanpa ekspresi. Hans menahan napas meski ia tak lagi bernapas sebagai manusia. Ia cemas, takut kalau Jeffrey menyadari bahwa dirinya berbeda dari undead lain. Jeffrey mengerutkan dahi dan bergumam kesal, menganggap Hans hanyalah undead yang tersesat dari barisan. Dengan nada perintah, ia menyuruh Hans berpindah ke tempat lain. Hans menatap diam-diam, jantung busuknya seolah berdegup cepat. Ia lega karena belum dicurigai, meski perintah Jeffrey membuatnya sedikit gemetar. Tiba-tiba tubuhnya bergerak sendiri, mengikuti perintah itu tanpa kendali. Ia mencoba melawan, tapi kekuatan tak terlihat menggerakkan seluruh tubuhnya seperti boneka. Dalam pikirannya, Hans mulai memahami. Ada kekuatan sihir yang mengekangnya, tapi jika ia fokus, ia bisa menahan sebagian dorongan itu. Untuk saat ini, ia memilih mengikuti alur agar tidak ketahuan. Sementara itu, Jeffrey terus mengeluh. Ia merasa bosan dengan tugasnya dan menyalahkan orang tua yang memintanya memeriksa undead setiap hari. Setelah memastikan semuanya tampak normal, Jeffrey meninggalkan ruangan dengan wajah jengkel. Langkahnya terdengar berat, semakin menjauh dari Hans. Begitu keadaan aman, Hans menatap tangannya sendiri. Ia bisa merasakan aliran kekuatan halus di dalam tulang-tulangnya. Sesuatu yang familiar, seperti energi mana yang pernah ia rasakan saat masih hidup. Ia mengepalkan tangan perlahan. Dalam benaknya, ia menyimpulkan bahwa kemampuan Mana Affinity masih aktif. Mungkin kekuatan itu bisa membantunya mengendalikan sihir yang mengekang dirinya. Ide liar muncul di pikirannya. Jika ia bisa memahami sistem kendali itu, mungkin ia dapat menggunakan kemampuan serupa untuk menguasai undead lain. Hari-hari pun berlalu. Dalam seminggu, Hans diam-diam berlatih mengendalikan undead di sekitarnya. Ia belajar bagaimana menghubungkan pikirannya dengan mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Hari ini, ia mencoba lagi setelah berkali-kali gagal.
Ia menatap satu undead di depannya dan memusatkan konsentrasinya. Undead itu perlahan bergerak. Meski gerakannya kaku dan lambat, Hans tersenyum puas. Akhirnya, ia berhasil membuat undead lain berdiri dengan kendalinya sendiri. Namun, hasilnya belum sempurna. Gerakan undead itu masih goyah, seolah kehilangan keseimbangan. Ia harus terus melatih kestabilannya. Hans menyadari bahwa batas kekuatannya belum cukup besar. Untuk saat ini, ia hanya mampu mengendalikan satu undead pada satu waktu. Mungkin karena levelnya masih terbatas pada Elite Skeleton. Tiba-tiba sesuatu menggigit kakinya. Ia menoleh cepat dan melihat seekor tikus kecil yang lincah berlari di sekitar tubuhnya. Dengan refleks, Hans menangkapnya menggunakan tangan tulangnya yang cepat. Akhirnya, makhluk kecil yang sering mengganggunya selama seminggu tertangkap. Ia menatap tikus itu dengan geli sekaligus puas. Makhluk kecil itu selalu menggigit kakinya tanpa henti setiap malam. Namun tiba-tiba pikirannya berputar cepat. Tikus itu kecil, gesit, dan sulit ditangkap. Mungkin bisa berguna untuk hal lain. Ia mulai memikirkan ide baru. Bagaimana jika makhluk kecil ini digunakan sebagai eksperimen baru dalam kendali undead? Keraguan sempat muncul, tapi rasa penasarannya lebih besar. Ia memutuskan untuk mencobanya tanpa menunggu lebih lama. Dengan satu gerakan cepat, ia membunuh tikus itu. Tubuh kecil itu terdiam di tangannya. Hans memusatkan mana hitam dari tubuhnya ke arah bangkai tikus itu. Perlahan, cahaya gelap menyelimuti makhluk kecil itu dan menghidupkannya kembali. Ketika tikus itu mulai bergerak dengan mata merah menyala, Hans tertawa kecil penuh kegirangan. Ia berhasil menciptakan undead barunya sendiri. Ia menatap tikus itu dengan bangga dan memberinya nama Alfred. Dengan semangat, ia memerintahkannya untuk memulai misi pengintaian malam pertama mereka. Alfred berlari cepat di antara bayangan bangunan. Tak lama kemudian, ia mendekati Jeffrey yang sedang berbicara sendiri dengan nada marah. Melalui koneksi pikirannya, Hans bisa mendengar keluhan Jeffrey seolah ia sendiri berada di sana. Ia mendengus kecil. Pria itu memang suka mengeluh. Lewat mata tikusnya, Hans melihat Jeffrey membuka pintu gudang besar yang tampak dijaga ketat. Ia penasaran apa yang disembunyikan di dalamnya. Tanpa ragu, Hans mengarahkan Alfred untuk menyelinap ke dalam. Ia ingin tahu rahasia apa yang tersimpan di balik gudang itu dan kenapa energinya terasa begitu gelap. Begitu Alfred masuk, Hans langsung merasakan tekanan kuat dari dalam gudang itu. Energinya terasa berat, pekat, dan menakutkan. Seperti ada sesuatu yang hidup di balik kegelapan itu. Meskipun pikirannya stabil karena efek Mind Hub, tubuhnya tetap merinding. Ia tahu jika Alfred terlalu dekat, itu bisa berbahaya bagi mereka berdua. Sambil menjauh, Hans tetap mendengarkan percakapan antara Jeffrey dan rekannya yang berada di sekitar gudang. Nada bicara mereka santai, tapi topik yang dibicarakan terdengar mencurigakan. Dari pembicaraan itu, Hans mendengar istilah Fragment of the Immortal King. Jeffrey mengeluh bahwa setiap kali ia mendekat ke area itu, tubuhnya terasa lemah seolah umurnya terkuras sedikit demi sedikit. Rekannya menimpali dengan nada ringan, mengatakan mungkin prosesnya tidak akan lama lagi karena master mereka selalu berada di sana setiap hari, terjebak dalam sesuatu yang aneh. Jeffrey tertawa kecil dan menyombongkan diri bahwa mereka telah memasang jebakan di setiap bangunan desa. Menurutnya, tak mungkin ada yang cukup bodoh untuk menyelinap ke sana. Melalui Alfred, Hans mendengar semua itu dan tersenyum tipis. Ia kini tahu bahwa yang ia lihat sebelumnya memang benar-benar Fragment of the Immortal King. Sesuatu yang sangat berbahaya namun penting. Namun, sebelum sempat melanjutkan pengintaian, sesuatu yang gelap bergerak cepat di sekitar Alfred. Bayangan tajam menembus tubuh kecil itu tanpa peringatan. Dari balik kegelapan muncul Malcolm, sang kepala desa. Ia menatap tubuh tikus yang menusuk di ujung senjatanya dengan ekspresi datar dan penasaran. Hans yang terhubung lewat pikiran langsung terkejut. Ia sadar Malcolm mengetahui keberadaan Alfred. Ia menahan diri agar tidak bereaksi berlebihan. Malcolm memandangi tikus itu dengan seksama. Ia tidak merasakan sihir hitam seperti biasanya, tapi tubuh makhluk itu dipenuhi dengan mana hitam yang aneh dan tak lazim. Ia bergumam pelan, menduga bahwa tikus itu mungkin berubah secara alami akibat pengaruh mana hitam yang kuat di sekitarnya. Setelah itu, Malcolm berbalik dan berjalan pergi dengan tenang. Ia menyimpulkan hanya ada satu tempat di desa ini yang memiliki konsentrasi mana hitam sebesar itu. Sesampainya di luar, Malcolm menemui Jeffrey dan bawahannya. Nada suaranya tajam, menanyakan apakah Jeffrey yang bertugas menjaga gudang hari ini. Sementara itu, Hans menatap kosong sambil menahan rasa marah dan duka.
Ia tahu Alfred sudah mati. Dalam hati, ia berjanji akan membalas dendam untuk tikus kecil itu. Di sisi lain, Jeffrey berjalan kembali ke gudang dengan ekspresi kesal. Ia menggerutu, tak menyangka seekor tikus saja bisa membuat Malcolm marah besar. Ia berteriak ke arah undead di dalam gudang, menunjuk mereka satu persatu dengan nada kasar dan menyuruh mereka berdiri dalam barisan. Ketika undead itu tidak bereaksi cepat, Jeffrey memukuli mereka tanpa ampun. Ia melampiaskan amarahnya sambil mengumpat dan menghina mereka seperti makhluk tak bernilai. Ia mencengkeram rambut salah satu undead dan menatap wajahnya dari dekat. Di matanya ada tatapan sadis, seolah menikmati penderitaan makhluk itu. Ia tertawa keras mengingat masa lalu saat undead itu masih hidup dan berani menentangnya demi keluarga. Sekarang, orang itu bahkan tak bisa bicara karena lidahnya sudah dicabut. Setelah bosan, ia menjatuhkan kepala undead itu dan tertawa kecil. Menurutnya, semuanya baru akan menarik jika mereka mulai memburu warga desa lain yang tersisa. Jeffrey terus berceloteh, menyebut nama-nama keluarga yang menjadi korbannya. Ia seolah menikmati kenangan menyiksa mereka satu persatu. Tiba-tiba, undead yang ia hina itu bergerak cepat dan menggigit lehernya. Lehernya berdarah, membuat Jeffrey terkejut dan panik. Jeffrey menjerit marah dan kebingungan. Ia tidak mengerti kenapa undead itu tiba-tiba bisa menyerangnya sendiri tanpa perintah. Ia berteriak-teriak menyuruhnya berhenti, namun undead lain ikut bergerak mendekat ke arahnya. Dalam ketakutan, Jeffrey mencoba bertahan dan melawan dengan sihir hitam. Ia berteriak frustasi, tapi sihirnya bisa membunuh mereka. Namun undead lain menghentikan gerakannya dan membungkam mulutnya. Ketika para undead mendekat ke arahnya, wajah Jeffrey berubah pucat. Ia menatap Neri, menyadari kematiannya sudah di depan mata. Jeritannya terhenti saat kedua undead itu mencabik tubuhnya hingga tak tersisa. Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar suara retakan tulang dan daging yang tercabik. Dari kejauhan, Hans yang mengendalikan para undead menyaksikan semuanya. Tatapannya dingin dan penuh ketenangan. Dalam hatinya, ia tahu, inilah awal dari balas dendam semua korban. Song Hyun mengirimkan avatarnya yang lain, Haynes, ke desa tempat Hans berada. Haynes menjelaskan kepada para penjaga bahwa ia mencari saudaranya Hans. Kepala desa, Malcolm, keluar dengan langkah tergesa. Suaranya keras menembus keributan yang terjadi di depan rumah-rumah penduduk, menuntut penjelasan atas kekacauan yang tiba-tiba. Mereka menoleh ke arahnya. Malcolm memperkenalkan dirinya dengan nada berwibawa. Semua mata kini tertuju padanya, suasana menjadi hening. Malcolm terpaku. Wajah orang di depannya, Haynes, terlihat sangat mirip dengan seseorang yang pernah ia temui. Sementara Haynes hanya tersenyum ramah, membuat situasi semakin aneh. Dengan nada santai, Haynes menyebut nama Hans dan mengatakan bahwa mungkin saudara kembarnya sedang berada di sekitar sini. Sementara itu, di tempat lain, Hans sudah berada di ruang penyimpanan Fragment of the Immortal King. Ia tersenyum kecil, berkat Haynes yang mengalihkan perhatian, ia bisa masuk tanpa gangguan. Di hadapannya, sebuah kristal besar memancarkan cahaya ungu gelap yang berdenyut telan. Aura yang keluar dari benda itu membuat udara di sekitar terasa berat dan dingin. Hans memperhatikan dengan seksama. Ia menyadari bahwa fragmen itu tidak sekedar menyerap energi gelap dari para undead di sekitarnya, melainkan beresonansi, seolah sedang melengkapi sesuatu yang hilang. Ia menoleh pada para undead yang berdiri tak bergerak. Semuanya tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya, membuat Hans menyadari bahwa tempat ini bukan sekedar gudang biasa, melainkan penyimpanan istimewa. Hans segera mengangkat tangannya, menempelkan telapak pada fragmen tersebut. Ia ingin tahu seberapa buruk rasanya menyerap sampah sekelas itu. Kembali ke Haynes di luar ruangan. Dengan tenang, ia melanjutkan percakapan dan meyakinkan Malcolm bahwa mereka memang kembar, menjaga agar tak ada kecurigaan muncul. Haynes menambahkan dengan nada ringan bahwa keduanya bisa saling mengetahui keberadaan satu sama lain dimanapun berada. Malcolm hanya tertawa kecil, meski matanya menyimpan keraguan. Namun tawa itu terhenti ketika Malcolm merasakan sesuatu yang janggal. Sebuah getaran halus dari arah ruang penyimpanan membuat perhatiannya teralihkan. Ia menyipitkan mata, lalu wajahnya berubah tegang. Ia tahu betul apa arti gangguan itu. Fragment of the Immortal King sedang bereaksi tak semestinya. Tanpa berpikir panjang, Malcolm langsung berlari menuju ruang penyimpanan, sembari memerintahkan penjaga untuk membunuh Haynes. Para penjaga yang berdiri di depan bangunan itu segera mengarahkan tombak ke arah Haynes. Mereka menganggap dialah penyusup yang menyebabkan kekacauan. Namun sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh, sosok Haynes sudah menghilang. Para penjaga saling berpandangan bingung,
tak ada jejak keberadaan orang itu. Di sisi lain, Hans tengah berjuang keras menahan aliran energi gelap yang menyatu dengan tubuhnya. Rasanya seperti ribuan emosi negatif menyerbu otaknya sekaligus. Meskipun ia telah menyiapkan lapisan perlindungan pada pikirannya, energi itu tetap terlalu kuat. Ia menggertakkan gigi, mencoba bertahan agar tidak kehilangan kesadaran. Sensasi itu begitu menyiksa. Ia mulai mempertanyakan apakah ada makhluk yang mampu menahan kekuatan seperti ini dan tetap waras. Jeritanya menggema memenuhi ruangan. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang bangunan. Cahaya ungu pekat menyebar cepat, memecahkan batu dan logam di sekitarnya. Di tengah cahaya itu, sistem bereaksi. Sebuah notifikasi muncul, menandakan bahwa entitas baru sedang berkembang. Immortal Mage Demilich. Informasi lain muncul beruntun. Kekuatan dari Fragment of the Immortal King, 1/3, telah menyatu dengan tubuhnya, meningkatkan peringkat dan memperkuat kemampuan gelapnya. Ia kemudian memperoleh kemampuan baru, Evil Wisdom, pengetahuan mutlak yang menanamkan pemahaman mendalam akan seluruh sihir kegelapan. Pandangannya kini penuh cahaya ungu yang menakutkan. Di luar, seorang penjaga yang bertanggung jawab atas area undead mengumpat kesal. Ia tak menyangka harus membersihkan kekacauan akibat rekannya yang gagal. Namun sebelum sempat bergerak, suara teriakan mental dari Malcolm menggema di kepalanya. Nada suaranya penuh kemarahan dan tekanan magis. Penjaga itu langsung panik dan menjawab dengan terbata. Ia berusaha meyakinkan Malcolm bahwa situasi terkendali, namun Malcolm menyuruhnya untuk memeriksa penyimpanan fragmen. Sadar akan amarah atasannya, ia segera memanggil rekannya di dalam ruangan. Suaranya terdengar tegang saat meminta Jeffy memeriksa fragmen secepat mungkin. Tak ada jawaban. Ia menatap ke arah dalam ruangan, merasakan hawa dingin dan aneh, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia kembali berteriak, tapi tetap tak ada balasan. Keheningan itu terasa salah, seperti pertanda buruk yang menunggu meledak. Dan benar saja, tiba-tiba sekelompok undead di dalam menyerbu ke arah pintu. Tubuh-tubuh busuk itu bergerak cepat, seolah ada sesuatu yang mengendalikannya. Hans kini berdiri di tengah ruangan, mengendalikan para undead dengan mudah. Dengan nada santai, ia bahkan menyapa musuhnya, seakan sedang berbicara di tengah suasana damai. Penjaga itu terbelalak ketakutan. Ia tak bisa memahami bagaimana makhluk undead bisa berbicara, apalagi berperilaku seolah hidup kembali. Ia segera mundur, panik, dan melemparkan mantra defensif ke arah pintu untuk menghentikan mereka, berharap bisa memperlambat waktu. Namun, usahanya sia-sia. Mantra itu justru mempercepat pergerakan para undead, membuat mereka menabrak pintu hingga pecah dan keluar dengan liar. Hans melangkah keluar di antara debu dan reruntuhan. Ia menatap penjaga itu dengan nada kesal, merasa tersinggung karena sapaannya tadi diabaikan. Dalam hatinya, ia merasa aneh. Pengetahuan gelap tiba-tiba muncul begitu saja di kepalanya, seolah Evil Wisdom memberinya kemampuan memahami sihir tanpa belajar. Dengan gerakan ringan, ia meledakkan ruangan di belakangnya. Para undead berhamburan keluar, menyebar seperti pasukan kegelapan yang baru dibangkitkan. Hans mengangkat tangan, memberi perintah dengan dingin. Ia memerintahkan seluruh undead menyerang desa dan membunuh siapapun yang masih hidup. Namun sebelum pasukannya sempat maju, sebuah ledakan besar menghantam tanah di depan mereka, menciptakan gelombang kejut yang membuat banyak undead terpental. Hans menatap ke depan dengan heran. Ia tak mengerti apa yang barusan terjadi, tapi kekuatan yang muncul jelas bukan kekuatan biasa. Dari kepulan asap muncullah Malcolm. Sosok tua itu menatapnya tajam. Auranya kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tahu siapa yang ada di hadapannya. Aura gelap menyelimuti tubuhnya, memperkenalkan dirinya sebagai tetua Vow of Defiance, Malcolm Giocali. Wajahnya penuh amarah saat menuntut penjelasan tentang fragmen yang telah dinodai. Hans menatapnya dengan santai. Ia tersenyum miring, menyapa kepala desa itu seolah sedang bertemu teman lama yang akhirnya muncul kembali di waktu yang tepat. Hans menatap Malcolm dengan dingin sambil menunjuk dadanya yang kosong. Ia mengingat masa lalu ketika kepala desa itu mengambil jantungnya, dan kini ia menyebutnya dengan nada sinis, penuh ejekan. Dengan senyum licik, Hans memperlihatkan fragment of the Immortal King yang kini berdenyut di dalam rongga dadanya. Batu itu tampak menyatu sempurna dengan tubuhnya, seolah menggantikan jantung yang hilang. Wajah Malcolm berubah murka. Ia tidak percaya bahwa benda suci itu digabungkan dengan tubuh rendahan seperti milik Hans. Energi gelap di sekitarnya bergetar hebat, menandakan amarah yang tak terbendung. Ia mengangkat tangannya tinggi dan segera merapal mantra penghancur. Udara di sekelilingnya menegang, dan kekuatan maut mulai terkumpul di ujung jarinya. Kilatan petir hitam melesat cepat ke arah Hans, menembus udara seperti sambaran dari dunia kematian.
Serangan itu begitu cepat hingga tak ada waktu untuk menghindar. Serangan itu menghantam lengan Hans, menciptakan semburan energi gelap. Tubuhnya terguncang, dan sebagian tangannya terhempas terpisah dari tubuh. Hans memandang sisa tangannya yang putus dengan ekspresi datar. Ia justru menegur Malcolm karena menyerang di tengah pembicaraan, seolah semuanya hanya permainan kecil. Gambar 53 Malcolm membalas dengan amarah membara. Ia berteriak bahwa seluruh sumber daya dan waktu yang telah ia korbankan kini berakhir sia-sia hanya karena satu kesalahan kecil. Ia menyalurkan lebih banyak kekuatan ke tubuhnya. Suaranya bergema keras ketika menyebut bahwa proses pendewasaan itu hampir selesai, dan itu bukan sesuatu yang seharusnya berakhir di tangan makhluk rendahan sepertinya. Segera setelah itu, akar-akar kegelapan muncul dari tanah, membentuk pilar berduri yang mengurung Hans di tengahnya. Sihir itu terasa berat, seperti jerat hidup yang menelan segala cahaya. Hans memandangi pilar itu tanpa gentar. Ia menilai sihir itu hanyalah mantra tingkat menengah, tak lebih dari permainan anak-anak bagi seorang demilich seperti dirinya. Hans berteriak lantang, menyebut bahwa dirinya yang membuat fragmen of the Immortal King berhasil dan yakin Malcolm tidak akan bisa melakukannya. Malcolm kembali menyerang, kali ini dengan mantra penghancur lain yang membuat udara di sekitar menjadi panas dan pekat. Ia bersumpah akan menjadikan tubuh Hans bahan percobaan berikutnya. Hans segera menciptakan barrier gelap untuk menahan serangan itu. Wajahnya tampak kesal mendengar Malcolm terus berteriak setiap kali melancarkan sihirnya. Malcolm menghentikan serangannya sejenak, terkejut mendengar Hans menyebut nama seseorang, Alfred. Ia mulai curiga bahwa lawannya tahu lebih banyak dari yang terlihat. Ketika Malcolm masih berusaha memahami kata-kata itu, Hans tiba-tiba menyerang dari bayangan di bawahnya. Gerakannya cepat dan nyaris tanpa suara, membuat Malcolm refleks bertahan. Benturan kekuatan terjadi. Ledakan energi gelap membuat tanah retak dan udara bergetar, namun Malcolm berhasil menangkis serangan itu tepat waktu. Dalam hatinya, Malcolm mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar. Hans tampak terlalu cepat memahami sihir kegelapan, seolah kekuatannya telah berkembang jauh melebihi batas normal. Ia memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Dengan teriakan lantang, ia memanggil mantra kuno yang memerlukan waktu lama untuk disiapkan, Pact of Destruction. Sementara itu, warga desa mulai merasakan hawa aneh di sekitar mereka, seolah ada sesuatu yang hendak keluar dari tubuh mereka. Satu persatu, jiwa manusia di desa itu tertarik keluar dari tubuhnya. Mereka menjerit dalam diam, sementara cahaya kehidupan mereka melayang menuju Malcolm. Jiwa-jiwa itu berkumpul di atas Malcolm, membentuk mahkota besar yang berputar seperti pusaran api gelap. Ia mengenakan mahkota itu di kepalanya, Crown of the Broken. Hans memandangnya dengan terkejut. Ia baru menyadari bahwa Malcolm menggunakan jiwa para penyihir gelap untuk memperkuat dirinya sendiri. Dengan tubuh yang kini diselimuti aura kehitaman, Malcolm mengangkat tangannya dan merapal mantra pamungkas. Api ungu gelap muncul di sekelilingnya, siap meledak. Namun Hans tidak gentar. Ia menembakkan sihir gelap langsung ke arah jantung Malcolm sendiri, membunuhnya ketika ia lengah. Ia mendesah lelah, merasa bosan mendengar nama-nama panjang mantra musuhnya. Dengan suara datar, ia berkata bahwa pertempuran ini sebaiknya segera diakhiri. Hans melangkah maju perlahan. Ia tersenyum puas, bagaimanapun juga berkat Malcolm ia bisa menguasai sihir gelap dengan baik. Tubuh Malcolm terhuyung. Ia merasa kematian dan semua usaha yang telah ia curahkan sia-sia. Tubuhnya jatuh ke tanah, tak lagi bernyawa. Hans berdiri di dekat tubuh itu, menatap bulan dengan ekspresi tenang. Ia berbicara pelan, seolah kepada seseorang yang jauh di masa lalu, memastikan dendam Alfred kini telah terbalas. Sementara itu, di tempat jauh, seorang wanita berpakaian suci tengah berdoa di dalam gereja. Tiba-tiba, tatapannya berubah serius saat merasakan firasat buruk yang datang dari barat. Saintes itu melangkah keluar dari ruang doa dengan langkah cepat, segera memanggil Uskup Martin yang berada di luar. Uskup Martin menatapnya ketika wanita itu muncul di keluar dari ruang doa. Senyum kecilnya menunjukkan penghormatan tanpa tahu bahwa kabar buruk akan segera disampaikan. Dengan nada serius, Saintes Riestar meminta Uskup Martin segera menghubungi para pemimpin gereja lain. Ia mengatakan bahwa tanda kebangkitan Immortal King telah muncul dari arah barat. Wajah Uskup Martin langsung berubah tegang. Ia terkejut mendengar nama yang seharusnya sudah terkubur dalam sejarah ratusan tahun lalu. Tanpa membuang waktu, ia segera beranjak pergi. Jubah rohaninya berkibar saat ia berseru bahwa pertemuan darurat akan segera diadakan malam itu juga. Saintes Riestar menatap langit gereja dengan mata bergetar. Ia mengingat kisah kelam di masa lalu ketika Immortal King menghancurkan benua dan menebar ketakutan di mana-mana. Ia mengepalkan tangannya, bertekad tak akan membiarkan sejarah kelam itu terulang. Tatapannya penuh keyakinan, seolah tekadnya tak tergoyahkan. Kembali ke tempat Hans. Ia berjalan perlahan melewati puing-puing desa yang hancur total. Bau gosong dan debu bercampur dengan udara malam yang pengap.
Ia menatap sisa-sisa undead yang tersebar di tanah. Hampir seluruh pasukannya lenyap, tapi wajahnya tetap tenang, karena baginya mayat hanyalah bahan mentah baru. Hans melirik lengannya yang masih belum pulih. Ia mendecak pelan, tahu bahwa pertempuran tadi meninggalkan luka cukup parah di tubuhnya. Ia berjalan ke arah salah satu undead dan mengamati tangan makhluk itu. Ia tersenyum puas, bentuk dan ukurannya cocok untuk dijadikan pengganti. Dengan santai, ia menempelkan tangan itu ke bahunya yang terputus. Cahaya sihir ungu perlahan menyelimuti sambungan itu. Tangan baru itu bergerak, jari-jarinya menekuk sempurna. Hans menatapnya dengan puas, lalu tersenyum tipis sambil berkata bahwa hasilnya sempurna. Ia menatap salah satu mayat warga desa yang masih utuh dan mengangkat tangannya. Dengan suara rendah, ia memerintahkan tubuh itu untuk bangkit menjadi bawahannya. Mantra nekromansinya mulai bekerja. Energi gelap menyelimuti tubuh si korban, membentuk lingkaran sihir di bawah kakinya. Daging mayat itu mulai mengering, sementara tulangnya muncul perlahan dari balik kulit. Proses transformasi berjalan cepat, membuat udara di sekitar terasa berat. Sesaat kemudian, aura ungu pekat terpancar kuat dari tubuh makhluk itu. Sihirnya hampir berhasil, hanya tinggal satu langkah lagi untuk menyelesaikan ritual. Namun tiba-tiba, cahaya itu padam begitu saja. Energi di sekitarnya runtuh, membuat ritual gagal total. Hans menatapnya dengan bingung. Ia memiringkan kepala, heran mengapa sihir yang seharusnya berhasil justru berhenti di tengah jalan. Ekspresinya tampak kecewa sekaligus penasaran. Hans mencoba lagi. Ia mengulang mantranya beberapa kali pada tubuh yang berbeda, berusaha mencari tahu di mana letak kesalahan prosesnya. Setelah beberapa percobaan, akhirnya ia mulai terbiasa mengatur aliran energi gelapnya. Ia tersenyum kecil, merasa kemampuannya meningkat pesat. Pandangan Hans beralih ke arah tubuh Malcolm yang tergeletak di tanah. Ia menatapnya lama, lalu muncul ide untuk mengubahnya menjadi undead berjiwa. Namun, sebelum memulai ritual, Hans merasakan sesuatu yang janggal dari tubuh itu. Ia berhenti sejenak dan menatap lebih dalam dengan sihir pengindraannya. Raut wajahnya berubah serius. Ia menyadari bahwa Malcolm tidak memiliki jiwa sama sekali, sesuatu yang sangat aneh bagi seorang penyihir tingkat tinggi. Hans menunduk dan melihat lingkaran sihir rumit pada tubuh itu. Ia menyimpulkan bahwa jiwa Malcolm telah diekstraksi secara artifisial oleh organisasi rahasia yang lebih besar. Ia menarik napas pelan, menyadari bahwa eksperimen seperti ini tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan besar. Tapi meski begitu, ia tidak terlalu peduli. Baginya, tubuh Malcolm tetap berguna. Dengan tatapan dingin, Hans mulai mengatur sihirnya. Ia berniat mencemari sisa kekuatan di tubuh Malcolm dan menanamkan kesadaran baru di dalamnya. Energi ungu gelap keluar dari telapak tangannya. Ia mengendalikannya perlahan, mencampurkannya dengan sisa kekuatan sihir yang masih tertinggal di tubuh Malcolm. Setelah itu, ia mengumpulkan potongan sisa pikiran Malcolm yang masih bertahan, lalu menanamkan ego baru di dalamnya agar makhluk itu bisa berpikir dan berbicara. Tubuh Malcolm mulai bergerak. Matanya yang kosong kini menyala dengan cahaya merah dan biru. Sesosok undead baru lahir bernama Death Wizard. Hans menatap hasil ciptaannya dengan kagum. Ia senang karena makhluk itu bukan hanya sadar, tapi juga mampu berbicara layaknya manusia hidup. Namun ketika Malcolm hanya diam tanpa menjawab, Hans langsung memukulnya keras di kepala. Ia ingin memastikan bahwa hanya tahu siapa tuannya sekarang. Dalam hati, Hans merasa puas. Meskipun Malcolm kehilangan seluruh ingatannya, dosa dan keburukan masa lalunya tidak akan ia biarkan lenyap begitu saja. Hans menatap Malcolm lagi dan memanggil namanya dengan santai. Ia menikmati bagaimana makhluk itu kini tunduk sepenuhnya padanya. Matanya kemudian tertuju pada tongkat sihir yang masih dipegang Malcolm. Ia tersenyum kecil, merasa benda itu cukup menarik untuk diambil alih. Hans menggenggam tongkat itu sambil berdiri di hadapan tumpukan undead yang ia ciptakan, tapi kini sudah jadi tumpukan tulang. Pandangan Hans tertuju pada salah satu undead muda di antara mereka. Ia mengenalinya, makhluk itu pernah bertarung bersamanya dan membunuh Jeffy di sisi yang sama. Ia menatap mereka dengan sorot mata lembut untuk pertama kalinya. Dengan tenang, ia membakar tubuh-tubuh itu, memastikan mereka benar-benar beristirahat dalam damai. Di sisi lain, Song Hyun bersandar di kursi rumahnya sambil mengusap perut. Ia tersenyum puas setelah makan besar. Makanan di dunia ini ternyata jauh lebih lezat dari yang ia bayangkan. Setelah itu, ia meraih ponselnya dan mulai mengetik. Berapa harga emas hari ini? Pikirnya sambil menatap layar dengan antusias. Sebelumnya, avatarnya, Hans,
menemukan tumpukan besar emas tersembunyi di desa terpencil. Song Hyun tersenyum lebar. Wajar saja, gumamnya. Desa itu dulunya sarang para penyihir. Tak heran ada begitu banyak harta di sana. Dengan semangat, ia mengangkat tangan dan berseru, "Summon Hans!" Berniat memanggil avatarnya untuk melihat hasil rampasan mereka. Dari udara, muncul sosok tengkorak Hans yang mengenakan jubah abu-abu. Wujud Hans tampak sangat nyata hingga membuat suasana kamar terasa dingin. Wajah Song Hyun langsung memucat. "Batalkan summon," katanya tergesa, dan sosok Hans pun lenyap seketika. Ia menarik napas panjang, dadanya masih berdebar. Kupikir aku akan mati barusan," keluhnya, merasalka lega. "Bagaimana ini?" gumamnya lagi. "Kalau aku harus memanggil Hans lagi, mungkin lebih baik aku tingkatkan skill uniku dulu." Ia membuka sistem dan memanggil menu Karma Shop. Matanya melebar saat melihat saldo yang jauh lebih besar dari perkiraannya. Lebih dari 400.000 poin. Tanpa ragu, ia menekan tombol peningkatan. Suara notifikasi sistem terdengar, memberitahu bahwa jumlah avatar yang bisa dimilikinya kini bertambah. Tiba-tiba cahaya biru melingkupi tubuhnya. Ia memperoleh skill baru, Serenity, kemampuan untuk menahan gangguan mental dan menjaga pikirannya tetap tenang. Setelah itu, Song Hyun kembali memanggil Hans dan menyuruhnya mengemas emas serta perhiasan hasil rampasan kemarin. Ia menatap tengkorak itu tanpa rasa takut. Menarik, pikirnya. Sepertinya efek ketenangan dari skill ini juga bekerja di tubuh utamaku, bukan hanya di Mind Hub. Ia tersenyum kecil. Lucu. Entah bagaimana, aku selalu mendapatkan skill yang paling kubutuhkan di saat yang tepat. Song Hyun keluar dari rumah dengan langkah mantap. Ia membawa semua emas hasil rampasan, berniat menukarkannya menjadi uang. Di toko emas, ia menaruh tumpukan emas di atas meja. Song Hyun menyodorkan identitasnya dengan tenang, lalu menyuruh mereka mentransfer semua uangnya ke sana. Beberapa pegawai memandanginya dengan mata terbelalak, tercengang oleh jumlah emas yang begitu banyak. Suasana toko berubah hening, hanya terdengar desahan tak percaya. Setelah urusan selesai, Song Hyun keluar dari toko dengan langkah ringan. Para pegawai menatap kepergiannya dan berterima kasih atas kunjungannya. Sambil berjalan, ia berpikir tentang tindakan berjaga-jaganya. Ia telah menyembunyikan Hans di balik bayangan menggunakan sihir kegelapan, kalau-kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ia bahkan menyiapkan topeng untuk avatarnya, sekedar langkah pencegahan jika nanti harus memanggilnya di tempat umum. Ia sempat merasa tindakannya agak berlebihan, namun tak sempat menyelesaikan pikirannya. Ledakan keras tiba-tiba mengguncang udara. Suara kaca pecah dan api menyambar dari arah toko emas yang baru saja ia tinggalkan. Asap tebal mengepul, diikuti suara tawa dua orang pelaku. Salah satunya manusia, satunya lagi manusia serigala dengan cakar tajam. Mereka berbicara dengan nada puas, memamerkan hasil rampasan mereka. Sambil menertawakan keberuntungan mereka hari ini, keduanya mulai kabur dari lokasi. Kedua penjahat itu berlari secepat mungkin, membawa kantong emas besar di tangan mereka. Orang-orang di sekitar hanya menatap ngeri tanpa berani mendekat. Tanpa sengaja, arah pelarian mereka justru menuju ke tempat Song Hyun berdiri. Ia terdiam sejenak, menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Ia mengenali mereka segera, para villain, manusia yang menggunakan kekuatan kebangkitan mereka untuk berbuat kejahatan. Dada Song Hyun terasa panas, teringat kebencian lama yang belum padam. Ia tahu, seharusnya ada guardian yang bertugas menangani penjahat seperti itu. Tapi dalam hatinya, ia sadar, sistem perlindungan itu tak selalu datang tepat waktu. Kenangan kelam muncul di benaknya. Hari ketika keluarganya terbunuh dan kakinya hancur karena ulah villain. Rasa tak berdaya itu kembali menghantam dirinya. Saat pikirannya melayang ke masa lalu, tubuh besar manusia serigala itu menabraknya kasar. Ia terdorong mundur, hanya bisa menatap mereka dengan marah. Ia menggertakkan gigi. Ia tahu para guardian akan datang dan melacak pelaku, tapi rasa frustasi membakar dadanya. Kebangkitan kekuatannya seolah tak berguna dalam menghadapi kenyataan ini. Sementara itu, kedua villain berlari menjauh dengan keyakinan tinggi. Mereka merasa aman karena tahu guardian butuh waktu beberapa menit untuk tiba. Mereka mendekati orang yang bertugas membuat portal sihir untuk kabur. Namun langkah mereka terhenti begitu menyadari orang itu tergeletak tak sadarkan diri. Kepanikan muncul di wajah mereka. Mereka memeriksa tubuh portal itu yang sudah tak bergerak, bingung siapa yang menyerangnya.
Salah satu dari mereka menunjuk ke arah lain dengan wajah tegang. Dari kegelapan gang, sosok misterius perlahan muncul. Awalnya mereka mengira sosok itu guardian, namun setelah melihat wujudnya dengan jelas, mereka justru semakin ketakutan. Itu bukan manusia. Dari bayangan muncul Hans, tengkorak bertopeng dengan mata berkilat biru. Song Hyun menyaksikan dari kejauhan, wajahnya datar namun matanya tajam. Ia tahu, meski dirinya tak bisa bertindak, Hans bisa. Dalam sekejap, Hans mengangkat tangan, memanggil pasukan undead yang muncul dari tanah. Jalanan pun dipenuhi makhluk tulang, mengepung para villain yang panik. Beberapa menit kemudian, suara langkah cepat terdengar. Para guardian akhirnya tiba di lokasi. Mereka segera berteriak memerintahkan pasukan untuk menyebar. Pasukan itu bergerak cepat di antara bangunan. Salah satu dari mereka berteriak, bertanya dengan marah apakah pelaku akan lolos lagi kali ini. Namun setibanya di tempat kejadian, mereka membeku. Pandangan mereka tertuju pada tubuh para villain yang sudah tak sadarkan diri di tengah jalan. Mereka saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tak ada tanda-tanda pertempuran besar, namun semuanya sudah berakhir. Salah satu guardian memeriksa area sekitar, memastikan bahwa seseorang telah mengalahkan para penjahat itu sebelum mereka tiba. Ia yakin pelakunya masih ada di sekitar situ. Dengan cepat, perintah pencarian dikeluarkan agar semua penjuru diperiksa. Sementara para guardian sibuk menyisir lokasi, Hans perlahan kembali ke bayangan Song Hyun. Tak ada yang menyadari kemunculan maupun kepergiannya. Begitu situasi aman, bayangan di bawah kaki Song Hyun bergetar pelan. Dari sana, Hans perlahan lenyap kembali ke tempat asalnya, menyatu dalam kegelapan tanpa suara. Song Hyun menarik napas lega. Ia merasa puas, bukan karena emasnya selamat, tapi karena berhasil menyalurkan emosi yang selama ini ia pendam. Ia berjalan pulang dengan langkah tenang. Dalam hati, ia merasa metode ini cukup ampuh untuk mengusir stres. Sesekali membiarkan avatarnya bertindak, rupanya tak buruk juga. Sesampainya di rumah, ia duduk di kursinya lalu membuka sistem. Kali ini, ia mengirim avatarnya yang lain ke dunia lain untuk menjalankan misi baru. Ia mengirim Haynes. Dengan tubuh tegap dan wajah tegas, ia berdiri di gerbang besar sebuah kota asing setelah menempuh perjalanan panjang. Haynes menatap kota itu dan mengangguk kecil. Ia mengingat perkataan Malcolm yang dulu menyarankan kota itu, dan tampaknya memang benar adanya. Wajahnya menegang, tapi ada sedikit senyum di bibirnya. Ia merasa seperti akan memulai babak baru di dunia lain, petualangan pertama sebagai Haynes. Namun begitu melangkah masuk, rasa heran menyelimutinya. Kota itu tampak sepi, tak ada keramaian seperti yang ia bayangkan. Tak ada penjaga di gerbang, tak ada pemeriksaan bagi pendatang baru. Warga pun tampak acuh, seolah tak peduli pada siapapun yang lewat. Di salah satu sudut jalan, ia melihat seorang pria besar sedang menindas gadis kecil yang tampak ketakutan. Gadis itu berusaha menjelaskan, tapi nada pria itu keras dan mengancam. Pria itu berbicara dengan nada sombong, memberi tenggat waktu singkat agar gadis itu melunasi hutangnya. Nada suaranya penuh tekanan dan ancaman. Haynes hanya memperhatikan dari jauh. Ia menilai situasi itu terlalu umum, tipikal kota kecil dengan preman jalanan yang menindas yang lemah. Dalam hati, ia menganggap hal itu bukan urusannya. Namun tak lama, gadis itu berlari tergesa dan tanpa sengaja menabrak dirinya. Tubuh kecilnya terhuyung dan segera menunduk ketakutan. Ia memohon maaf berulang kali sambil menunduk dalam-dalam. Wajahnya pucat, dan tangan mungilnya gemetar memegangi baju lusuhnya. Haynes memandang gadis itu dengan tatapan datar, lalu menyadari bahwa ia butuh seseorang yang mengenal kota ini. Ia pun memutuskan menjadikannya pemandu. Gadis kecil itu tampak bingung dengan niatnya. Matanya melebar, menatap Haynes seolah tak percaya seseorang mau berbicara dengannya tanpa marah. Haynes mengeluarkan beberapa koin dan tersenyum kecil. Sikapnya santai namun berwibawa, menjawab bahwa ia bosnya mulai sekarang. Tatapan gadis itu berubah cerah seketika. Ia tampak gembira dan langsung menyetujui tawaran Haynes dengan semangat. Tak lama, gadis itu mulai memandunya berkeliling kota. Ia menunjuk sebuah bangunan penginapan sederhana yang tampak bersih dan terawat. Dari percakapan ringan mereka, Haynes tahu bahwa nama gadis itu adalah Diana. Ia kehilangan orang tuanya dan kini bekerja keras untuk merawat adiknya yang sakit. Diana juga menceritakan bagaimana ia bertemu Haynes, tepat setelah dirinya kesulitan membayar uang perlindungan kepada para preman kota. Malam pun tiba. Haynes berbaring di penginapan sederhana yang disarankan Diana.
Ia merasa ini bukan tempat terbaik, tapi cukup untuk beristirahat. Ia menatap langit-langit kamar dan menarik napas panjang. Dalam hati, ia berjanji akan menjalankan misinya perlahan sambil membantu gadis itu sebisanya. Keesokan harinya, matahari pagi menembus jendela kamar. Haynes terbangun dengan kepala berat dan tubuh pegal. Kasur keras itu benar-benar membuatnya sulit tidur. Telinganya menangkap suara bersin dari luar. Ia berjalan mendekat dan melihat sosok kecil yang duduk di luar penginapan sambil memeluk lutut. Diana duduk menggigil di udara dingin, wajahnya merah karena kedinginan. Ia tampak menunggu Haynes dengan sabar meski tubuhnya gemetar. Haynes membuka jendela dan menatap ke bawah dengan kesal. Ia tak menyangka gadis itu menunggu sejak pagi buta hanya untuk menemaninya. Beberapa menit kemudian mereka sarapan bersama. Haynes menegaskan agar gadis itu tidak perlu datang sepagi itu lagi. Diana mengangguk dengan wajah ceria sambil menikmati makanannya. Sebelum beranjak, Diana menunjuk ke sisa makanan Haynes di piring. Haynes mengerti maksudnya, memperbolehkannya mengambilnya jika ia mau. Diana membungkus makanan itu dengan wajah bahagia, lalu berterima kasih dengan tulus kepada Haynes. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota. Diana menunjuk papan nama besar di jalan utama, memperkenalkan kota itu sebagai Azantu, sebagai kota kecil di barat kerajaan Thalia. Haynes berjalan di sampingnya memperhatikan lingkungan sekitar. Menurutnya, kota itu memiliki nuansa abad pertengahan dengan jalan batu dan bangunan beratap kayu yang berjejer rapat. Ia berhenti di depan dinding batu besar yang dipenuhi simbol aneh. Ia penasaran simbol apa itu karena banyak sekali di kota ini. Ketika diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa simbol itu bukanlah hasil cat biasa. Warnanya terlalu pekat, dan teksturnya tampak seperti noda cairan yang telah mengering. Diana yang melihat itu langsung menjawab bahwa itu adalah darah. Haynes mendekat dan mengendus pelan. Aroma anyir samar langsung tercium, membuatnya yakin bahwa yang ia lihat memang bukan tinta atau cat, melainkan darah. Ia penasaran bagaimana Diana mengetahuinya. Diana menatap Haynes, lalu menebak apa yang dimakan Haynes semalam hanya dari aroma tubuhnya. Haynes memandang gadis kecil itu dengan ekspresi tercengang. Ia benar-benar tak menyangka Diana bisa mengetahui hal sekecil itu hanya dari penciuman. Diana tersenyum kecil, mengatakan bahwa dirinya punya penciuman yang bagus. Haynes mulai berpikir bahwa indera penciumannya mungkin bukan kemampuan biasa, melainkan kekuatan khusus yang belum ia sadari. Haynes kemudian menatap kembali simbol merah di dinding dan bertanya artinya. Diana menjelaskan bahwa itu adalah tanda dari sebuah organisasi misterius bernama Farkolak, kelompok yang menguasai wilayah ini. Saat mereka berjalan lebih jauh, Diana tiba-tiba berhenti mendadak. Tubuhnya menegang dan matanya memandang tajam ke arah salah satu gang sempit di depan. Haynes menoleh heran. Dari ekspresi Diana, ia tahu gadis itu merasakan sesuatu yang tak biasa, entah bahaya atau sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia bertanya perlahan apa yang sebenarnya dicium oleh gadis itu. Diana tak langsung menjawab, hanya memejamkan mata, berusaha mengenali aroma yang datang dari arah gang. Beberapa detik kemudian, ia membuka mata dengan wajah cerah. Ternyata yang ia cium hanyalah aroma roti hangat dari toko terdekat, membuat Haynes tertegun tak percaya. Mereka pun melanjutkan perjalanan sambil berbincang ringan. Haynes sempat mengingatkan bahwa Diana baru saja makan, tapi gadis itu hanya tertawa riang dan berkata ia bisa makan lagi. Namun, tak jauh dari tempat mereka berdiri tadi, gang sempit yang sempat mereka lewati tampak mencurigakan. Dari balik kegelapan, terlihat bayangan seseorang yang bergerak perlahan. Sosok itu keluar dari sebuah rumah gelap. Di lantai, terlihat bercak darah yang belum sempat mengering. Udara di sekitar mendadak terasa dingin dan tegang. Beberapa hari berlalu, namun kali ini Diana belum juga muncul. Haynes menatap kosong ke arah jalan yang biasanya menjadi tempat pertemuan mereka, wajahnya diliputi kegelisahan. Ia tahu gadis itu tak pernah terlambat tanpa alasan. Pria anggota Farkolak yang sebelumnya mendekatinya, wajah mereka menyiratkan niat yang tidak bersahabat. Tanpa banyak bicara, Haynes mengeluarkan beberapa keping uang dari sakunya. Ia menyerahkannya begitu saja, berusaha menghindari masalah. Sambil tersenyum kaku, ia mencoba bersikap ramah. Dalam pikirannya, uang itu mungkin cukup untuk membuat mereka puas dan tidak mencari gara-gara. Mereka menatap uang itu sambil tersenyum puas, merasa mereka saling memahami satu sama lain.
Namun saat mereka berbalik, pandangan Heinz terpaku pada simbol yang tergambar di leher mereka. Simbol itu sama persis dengan yang pernah ia lihat terukir di dinding gang belakang beberapa waktu lalu. Ia langsung teringat pada peringatan Diana agar tidak berkelana ke daerah itu. Rasa penasaran bercampur khawatir mulai tumbuh di dadanya, membuat pikirannya tidak tenang. Ketika para anggota Varkolak berjalan menjauh, mereka berbicara dengan santai tentang anak kecil yang baru saja mereka tangkap. Kata-kata itu membuat langkah Heinz terhenti. Seketika wajahnya menegang. Ia menyadari kemungkinan buruk dari ucapan itu. Jangan-jangan anak yang dimaksud adalah Diana. Tanpa berpikir panjang, Heinz memanggil mereka untuk berhenti. Suaranya terdengar tegas, mencuri perhatian seluruh kelompok. Ia tahu tindakannya gegabah, tapi rasa was-was mengalahkan logika. Dalam hati, Heinz bersiap jika keadaan memburuk, ia akan segera membatalkan sihir pemanggilannya. Dengan nada tinggi, Heinz mencoba memancing informasi. Ia penasaran dan ingin menanyakan sesuatu pada mereka. Namun sebelum sempat bicara lebih jauh, suara lembut memanggilnya dari belakang. Heinz menoleh cepat dan betapa terkejutnya ia saat melihat Diana berdiri di sana. Kehadiran Diana membuat para anggota Varkolak ikut menghampiri. Mereka menatap Heinz dengan tatapan penuh tanya, seolah ingin tahu apa yang ingin Heinz tanyakan sebelumnya. Dengan cepat, Heinz mengalihkan pembicaraan. Ia tersenyum canggung dan berpura-pura hanya ingin memastikan uang yang ia berikan sebelumnya cukup sebagai donasi kecil. Setelah percakapan singkat itu, para anggota Varkolak mengambil seluruh uang milik Heinz tanpa rasa bersalah. Heinz hanya bisa mengumpat dalam hati ketika mereka pergi sambil tertawa puas. Begitu mereka menghilang, ia menatap kesal ke arah Diana yang berdiri tak jauh di belakangnya. Nada suaranya terdengar jengkel saat menegur gadis itu yang datang terlambat dan membuatnya kehilangan uang. Diana menunduk, wajahnya murung. Dengan suara pelan, ia mengungkapkan bahwa adiknya telah menghilang sejak pagi. Air mata mulai menetes di pipinya. Ia menjelaskan bahwa belakangan adiknya sudah mulai sehat berkat makanan dari Heinz, tapi kini anak itu tak terlihat dimanapun. Pikiran Heinz langsung teringat pada obrolan para anggota Varkolak sebelumnya. Kata anak kecil yang mereka sebut terasa semakin mencurigakan. Ia menatap Diana serius, mencoba memastikan. Ia menyebut nama kelompok itu dan bertanya apakah mungkin mereka yang menculik adiknya. Diana langsung tertunduk lemas, panik dan putus asa mendengar itu. Heinz mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa jika mereka meminta tebusan, ia bersedia membantu membayarnya. Namun kata-kata itu justru membuat gadis itu semakin gemetar. Ia menjerit ketakutan, menyebut bahwa yang mereka inginkan bukan uang, melainkan darah. Heinz terdiam, tidak segera mengerti maksudnya. Ia hanya menatap Diana dengan ekspresi bingung, menunggu penjelasan lebih lanjut. Dengan suara bergetar, Diana mengungkapkan kebenaran mengerikan. Kota tempat mereka tinggal selama ini ternyata hanyalah ladang ternak untuk para vampir. Heinz tercengang mendengarnya. Diana menjelaskan lebih lanjut bahwa kelompok Varkolak hanyalah satu dari sekian banyak organisasi yang dijalankan oleh para vampir itu. Ia melanjutkan, bahkan jika seseorang berhasil kabur dari kota ini, tidak ada jaminan bisa selamat. Dunia di luar sana pun telah dikuasai oleh mereka. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Ia berbicara lirih, seolah menyerah pada takdir, bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan hidup dari hari ke hari. Suaranya semakin pelan, nyaris seperti bisikan. Ia mengatakan bahwa cepat atau lambat, ia dan adiknya akan menjadi santapan para makhluk itu. Heinz memegang pipinya dengan tegas. Ia menyadarkannya bahwa mereka tidak punya banyak waktu jika semua itu benar, dan ia butuh tahu kemana kemungkinan adiknya dibawa. Diana menatapnya tak percaya. Ia sulit mempercayai bahwa Heinz benar-benar berniat menolongnya, padahal risikonya sangat besar. Namun Heinz hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkan. Ia meyakinkannya dengan nada santai bahwa ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang berbahaya seperti itu. Dalam hati, Heinz menegaskan tekadnya. Ia menyebut misinya sendiri, menolong anak yang malang itu, berapapun harganya. Siang itu, di sebuah bar kumuh, para anggota Varkolak yang tadi ia temui sedang berpesta. Mereka tertawa keras sambil membicarakan hasil rampokan dari orang luar bodoh.
Tiba-tiba, pintu bar itu terbuka keras. Suara hentakannya menggema di seluruh ruangan ketika Heinz masuk dengan wajah dingin. Para anggota yang sedang minum langsung berdiri. Mereka menatapnya curiga, tidak mengenali siapa pria asing yang berani masuk begitu saja. Salah satu dari mereka memperhatikan lebih seksama, lalu tertawa. Ia mengenali Heinz sebagai korban yang mereka rampok sebelumnya. Tawa mereka menggema. Mereka mengolok-olok Heinz yang dianggap datang lagi hanya untuk memberi lebih banyak uang. Namun Heinz tidak menggubris ejekan itu. Ia bertanya dengan nada datar, menuntut tahu di mana anak kecil yang sebelumnya mereka tangkap. Salah satu dari mereka marah mendengar pertanyaan itu. Ia maju selangkah, menatap tajam seolah ingin mengintimidasi Heinz. Tanpa peringatan, Heinz langsung menusuk leher pria itu dengan pisau yang ia tarik cepat dari balik jubahnya. Serangan itu begitu cepat hingga tak ada yang sempat bereaksi. Ia menatap korban yang terhuyung dengan dingin. Bagi Heinz, orang yang berani menyakiti anak kecil demi keuntungan pantas mati tanpa ampun. Setelah menarik pisaunya, ia bersiap lagi. Dalam hati, ia menghitung jumlah musuh yang tersisa, 2 orang lagi. Sisa anggota Varkolak langsung melompat menyerang. Mereka berteriak marah, tak menyangka orang luar itu sekuat ini. Heinz menyambut mereka tanpa gentar. Ia mengingat kemampuan barunya, daya tahan dan pemulihan tubuhnya kini jauh lebih kuat dari manusia biasa. Salah satu anggota Varkolak berhasil menusukkan pisaunya ke perut Heinz. Namun ekspresi Heinz sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit. Pisau itu berhenti di permukaan tubuhnya, tak menembus kulit sama sekali. Para Varkolak melotot tak percaya, seolah melihat keajaiban. Heinz menatap dingin lalu membalas dengan gerakan cepat. Dalam satu serangan, ia menghabisi lawannya tanpa memberi kesempatan membalas. Sambil tersenyum puas, ia membanggakan pakaiannya. Rompi anti tusuk buatan Korea yang dikenakannya ternyata bekerja dengan sempurna. Namun sebelum sempat menarik napas, salah satu musuh menyerangnya dari belakang dengan kecepatan tinggi. Heinz hanya sempat menoleh sekilas. Refleksnya bekerja lebih cepat dari pikirannya. Ia segera melepaskan tameng sihir yang menyala terang, menahan serangan itu tepat waktu. Cahaya sihir yang berhamburan membuat lawannya terpaku sesaat. Heinz memanfaatkan momen itu untuk menusukkan pisau ke dada musuhnya. Dalam hati ia bersyukur telah membawa banyak alat sihir. Keputusan itu kini menyelamatkan hidupnya. Heinz menghela napas panjang, menatap ruangan yang berantakan. Ia sempat berpikir mungkin ia membawa terlalu banyak alat sihir kali ini, karena ia bahkan belum menggunakan separuhnya. Namun suaranya langsung terputus ketika beberapa orang lain muncul dari lantai 2. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada yang ia perkirakan. Tanpa banyak bicara, kelompok baru itu langsung menyerang begitu melihat rekan mereka tergeletak tak bernyawa. Bar itu seketika berubah menjadi medan pertempuran. Heinz melawan tanpa ragu. Ia bergerak cepat, memanfaatkan kekuatannya untuk menebas dan menusuk setiap musuh yang mendekat. Pertarungan berlangsung sengit, namun akhirnya semua berakhir dengan darah di lantai. Heinz berdiri terengah, tubuhnya berlumur keringat dan darah musuh. Ia menatap pisau yang masih tertancap di tubuhnya sendiri. Dengan tenang, ia mencabutnya seolah hanya menarik duri kecil. Bekas lukanya segera menutup berkat kemampuan pemulihan supernya. Dalam sekejap, tubuhnya kembali seperti semula. Salah satu dari mereka ternyata masih hidup, merintih di lantai. Heinz menginjak kepala pria besar itu dengan berat, menatapnya tajam sambil bertanya di mana anak yang mereka tangkap. Pria besar itu hanya terbatuk, berusaha tertawa meski kesakitan. Ia mengolok Heinz dan menanyakan siapa sebenarnya orang luar yang berani melawan mereka. Ia kemudian menertawakan Heinz sambil memberi ancaman. Katanya, bos mereka akan segera datang dan membalas semua ini. Heinz justru tersenyum tipis mendengar ucapan itu. Dengan dingin, ia mengatakan agar pria itu lebih baik mengkhawatirkan nyawanya sendiri. Dalam sekejap, ia menekan lebih keras hingga suara retakan terdengar. Pria itu mati di bawah injakannya tanpa sempat melanjutkan kata-kata. Heinz melangkah masuk ke ruangan di bagian belakang bar. Di sana, ia menemukan sebuah pintu kayu kecil yang terkunci rapat dan terdengar suara lirih dari dalam. Ketika pintu itu terbuka, ia mendapati seorang anak laki-laki kecil meringkuk ketakutan di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar, matanya penuh air mata. Heinz berlutut dan mengulurkan tangan, mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa kakaknya mengirimnya untuk menyelamatkan sang adik.
Anak itu menatapnya ragu. Ia bertanya lirih apakah Heinz benar mengenal kakaknya, seolah masih tak percaya pada penyelamat yang datang tiba-tiba. Heinz tersenyum lembut dan mengangguk. Ia berjanji akan menjelaskan semuanya setelah mereka keluar dari tempat berbahaya ini. Namun baru beberapa langkah mereka menapak keluar, udara di ruangan berubah mencekam. Dari jendela muncul sosok pucat dengan mata merah menyala, seorang vampir. Makhluk itu menatap Heinz dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Suaranya dingin saat menanyakan apakah Heinz berasal dari kelompok pembangkang Vow of Defiance. Heinz tidak menjawab, hanya menatapnya dengan waspada. Aura membunuh dari vampir itu terasa begitu kuat, membuat udara di sekitarnya menegang. Vampir itu tersenyum tipis, mempermainkan kata-katanya. Ia menduga Heinz adalah saudara dari anak yang bersembunyi di belakangnya dan mengingatkan tentang nasib orang yang berani menentang mereka. Heinz menarik napas pelan, berusaha tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanyalah orang luar yang kebetulan menolong anak itu, tanpa niat mencampuri urusan mereka. Vampir itu tersenyum lebar, matanya menyipit penuh kesenangan. Ia mengaku lebih menyukai anak laki-laki sebagai santapan, lalu mengucap ancaman kematian bagi Heinz tanpa ragu. Dalam sekejap, si vampir melepaskan serangan sihir darah. Aliran energi merah gelap melesat deras, menghantam ke arah Heinz dan Aaron. Heinz langsung memutar tubuhnya, memposisikan diri di depan Aaron. Ia menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Benturan besar terjadi, menghancurkan meja, kursi, dan barel di sekitar mereka. Debu dan serpihan kayu beterbangan, memenuhi udara dengan bau alkohol menyengat. Heinz terlempar, tubuhnya menabrak tumpukan tong besar. Ia tetap menahan tubuh Aaron dengan kedua tangan, memastikan bocah itu tidak terluka. Dengan susah payah, Heinz bangkit di tengah genangan alkohol yang tumpah. Ia memeriksa Aaron cepat-cepat, memastikan anak itu masih dalam keadaan baik. Wajahnya menegang. Ia tahu pertarungan ini tak akan berlangsung lama, lalu memerintahkan Aaron untuk segera lari tanpa menoleh ke belakang. Vampir itu tampak terkejut melihat Heinz masih berdiri tegak. Ia menatap tajam, mulai menyadari bahwa lawannya bukan manusia biasa. Dengan cakar tajam yang memanjang, vampir itu berlari ke arah Heinz. Ia ingin memanaskan tubuhnya sebelum menikmati hidangan utamanya. Heinz menatap sekilas ke arah Aaron lalu mendorongnya ke belakang. Ia berteriak agar anak itu segera pergi dan tak kembali apapun yang terjadi. Pertarungan jarak dekat pun dimulai. Heinz menangkis serangan pertama dengan pedangnya, membuat percikan api kecil dari benturan keras. Namun si vampir menyerang lagi, kali ini dari arah berlawanan. Serangannya begitu cepat hingga Heinz tak sempat menghindar. Cakar tajam itu menusuk dada Heinz. Darah mengalir, tapi ia tetap bertahan, giginya terkatup menahan rasa sakit. Vampir itu terkesan. Ia menyadari tubuh Heinz lebih kuat dari manusia biasa, bahkan mampu bertahan dari luka seperti itu. Makhluk itu tertawa pelan, menyebut Heinz sebagai makanan lezat yang tak terduga. Heinz sadar sepenuhnya bahwa jarak kekuatan mereka terlalu jauh, namun ia menolak menyerah. Dengan tekad bulat, ia mengepalkan tinju, berjanji dalam hati untuk tidak diam saja, bahkan jika peluang menang nyaris nol. Sayangnya, sebelum ia sempat menyerang, vampir itu memotong lengannya dengan satu tebasan cepat. Rasa sakit membakar seluruh tubuhnya. Heinz berteriak menahan perih, tubuhnya bergetar. Vampir itu tetap mencengkeram dengan cakarnya, puas melihat korban yang sudah kehilangan kekuatan. Makhluk itu mendekat, siap menghisap darahnya. Ia menganggap perlawanan Heinz berakhir di titik itu. Namun di tengah kepasrahan, Heinz menggigit bibirnya keras dan menatap cincin di mulutnya. Ia tahu hanya satu cara tersisa, mati bersama musuhnya. Tiba-tiba, cincin itu memancarkan cahaya merah menyala. Tubuh Heinz perlahan diselimuti api yang membakar setiap inci kulitnya. Vampir itu mundur selangkah, terkejut. Ia menyadari bahwa manusia di depannya menggunakan alat sihir api tingkat tinggi. Heinz menatapnya tajam ke arahnya. Dalam hatinya, ia mengingat kembali bagaimana barel alkohol tumpah dan menyebar di lantai. Sebuah peluang yang tak ingin ia sia-siakan. Dengan teriakan keras, Heinz melompat memeluk vampir itu erat-erat. Vampir itu meronta panik, menyadari niat gila lawannya untuk mati bersama. Ia mencoba mendorong Heinz dengan cakarnya, tapi pegangan Heinz terlalu kuat. Vampir itu berusaha menertawakan Heinz di tengah api. Tapi senyum sombongnya segera hilang saat lawannya kembali maju, menantang maut dengan tatapan tajam. Heinz menghantam kepala vampir itu dengan keras. Suara benturan terdengar jelas di antara kepala mereka. Mereka berdua jatuh ke lantai, tepat di atas genangan alkohol. Heinz menatapnya dengan tatapan marah yang bercampur kelelahan.
Ia menyeringai di tengah kobaran api, mengingat kata-kata vampir tadi. Dengan nada sarkastik, ia menyebut dirinya lezat sambil menatap mata musuhnya lurus. Wajah vampir itu berubah ketakutan. Ia menjerit panik, menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Ledakan besar mengguncang seluruh bangunan. Api menyambar ke segala arah, menghancurkan dinding dan atap bar yang runtuh seketika. Di tengah kobaran api yang melahap ruangan, sosok Heinz masih terlihat hidup. Setengah tubuhnya hangus, tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit yang runtuh. Ia tersenyum tipis di antara nyala api. Dengan nada lirih dalam hati, ia menyesali kekuatannya yang justru membuatnya bisa merasakan penderitaan ini lebih lama. Meski begitu, ia tetap merasa puas. Misinya telah selesai, gadis kecil itu kini selamat, dan ia telah menepati janjinya. Dalam sekejap berikutnya, api menelan seluruh tubuhnya. Sosok Heinz lenyap di antara kobaran yang menghanguskan segalanya. Dari kejauhan, Diana dan adiknya hanya bisa menangis melihat bangunan itu terbakar habis. Api memantulkan cahaya merah di mata mereka yang basah air mata. Tak lama kemudian, suara notifikasi sistem terdengar di udara, datar dan tanpa emosi. Avatar Heinz telah mati waktu pembangkitan 7 hari. Dunia kembali sunyi, meninggalkan bara dan duka. Keesokan harinya, Diana baru saja selesai mengelap sepatu terakhir pelanggan. Ia berterima kasih pada pelanggan yang menggunakan jasanya. Ketika hendak beristirahat, suara seorang pria tiba-tiba terdengar dari belakang, meminta sepatu untuk dibersihkan juga. Diana refleks menoleh. Ia tersenyum ramah seperti biasanya, mengajak orang itu duduk sambil berkata dengan sopan. Tapi sesuatu di wajahnya seketika berubah. Tatapannya membeku. Sekilas, matanya berkilat seolah tak percaya dengan sosok yang berdiri di hadapannya. Itu adalah Heinz, orang yang ia kira telah meninggal. Tanpa pikir panjang, Diana langsung berlari memeluknya dengan perasaan campur aduk antara haru dan lega. Heinz tersenyum lembut dan mengelus kepala gadis itu dengan tenang, mencoba menenangkan rasa cemas yang terpancar di matanya. Namun di balik senyum itu, pikirannya berbohong. Dalam hati, Heinz sadar bahwa yang berdiri di sini bukanlah dirinya yang dulu. Avatarnya telah mati dan yang ini hanyalah tubuh pengganti. Beberapa waktu sebelumnya di bumi, Song Hyun tengah merenung di kamarnya. Ia tahu avatarnya di dunia lain telah benar-benar hancur dan butuh waktu seminggu agar bisa bangkit kembali. Dengan wajah lelah namun tekad kuat, ia memutuskan untuk menciptakan avatar baru. Kalau sudah sejauh ini, gumamnya, tak ada salahnya mencoba versi lain. Setelah beberapa saat, sistemnya selesai membentuk tubuh baru. Mulai sekarang, kau Heinz 2, katanya tegas, menandai lahirnya avatar ketiga dengan kemampuan khusus bernama Acceleration. Kini, avatar itu sudah kembali ke dunia lain. Heinz 2 berdiri di sana, memandangi sekeliling sambil berharap Diana tak menyadari bahwa ini bukan dirinya yang sama. Ia membalas pelukan hangat Diana, berpura-pura tak ada yang berbeda. Dalam hati, ia mengakui bahwa aroma jiwa gadis itu tetap sama seperti dulu, lembut dan menenangkan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Diana tiba-tiba menatapnya dengan cemas, mengingatkan bahwa para vampir mungkin masih mencarinya. Heinz hanya tersenyum tipis sambil menenangkan gadis itu, mengatakan bahwa semuanya sudah diurus dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam hati, ia menambahkan keyakinan itu sendiri. Dengan adanya Hans, sang Immortal King di sisinya, ancaman vampir bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Heinz 2 memeriksa tampilan sistem di hadapannya, melihat hitungan waktu yang masih berjalan. Ia mendesah pelan, sadar bahwa ia harus menunggu 10 hari sebelum jeda transfer antar dunia berakhir. Ia menatap sistem dengan tenang. Waktu menunggu memang membosankan, tapi baginya itu sudah biasa, hanya bagian lain dari pekerjaannya. Tanpa peringatan, bayangan melintas di belakangnya. Sebuah tangan pucat menjulur cepat, mencekik lehernya hingga napasnya tersendat. Tubuh Heinz 2 dibanting keras ke dinding. Seorang vampir muncul dari kegelapan, menatapnya tajam dengan mata merah menyala, penuh amarah. Heinz 2 berusaha melepaskan diri sambil menggertakkan gigi. Dalam hati ia terkejut. Vampir itu sepertinya tahu sesuatu tentang kejadian di hutan. Dengan nada mencurigakan, sang vampir menuduhnya sebagai dalang pembunuhan yang terjadi di wilayah mereka, menyebut adanya orang luar yang bersembunyi di sini. Cengkeraman itu begitu kuat hingga Heinz 2 nyaris tak bisa bergerak. Ia sadar makhluk di hadapannya bukan vampir biasa, auranya terasa seperti monster. Vampir itu mendekat, matanya menyipit tajam. Ia berkata tak merasakan aura sihir hitam ataupun bau darah sesama ras dari tubuh Heinz. Heinz 2 mencoba berpura-pura kebingungan, mengaku tak tahu apa-apa dan hanya korban serangan mendadak saat tidur.
Suaranya terdengar tenang, tapi dadanya sesak menahan tekanan. Vampir itu mendengus pelan, matanya menyipit. Dengan senyum tipis yang mengerikan, ia berkata akan memastikannya sendiri. Taring tajam menembus kulit leher Haynes II. Darah mengalir dan seketika tubuhnya kaku karena rasa dingin yang menjalar cepat ke seluruh tubuh. Vampir itu menatapnya dengan puas, lalu mulai bertanya lagi. Ia yakin sekarang Haynes tak akan bisa berbohong di bawah pengaruh darahnya. Haynes II mulai merasakan sesuatu aneh dalam tubuhnya. Aliran darahnya berubah, denyut jantungnya tidak sama seperti sebelumnya. Di depan matanya, notifikasi sistem muncul. Tulisan biru menyala memberitahukan bahwa ras individunya telah berganti menjadi vampir, lengkap dengan kemampuan baru bernama Blood Remnant dan Regeneration. Sang vampir menatapnya tajam dan bertanya lagi, kali ini tentang Covenant of Destiny Reversal. Aura tekanan terasa begitu kuat hingga udara di sekitar mereka bergetar. Haynes II menelan ludah. Ia tahu ini bukan sekedar ancaman, tekanan itu adalah otoritas darah murni. Tubuhnya sendiri memerintahkannya untuk tunduk. Namun dengan suara datar, ia menjawab seolah patuh, menyebut dirinya hanya petualang biasa dan tak tahu apapun tentang perjanjian itu. Namun dalam hati, ia bersyukur atas skill Mind Hub yang menyaring insting penurut dari darah barunya, membuatnya tetap bisa berpikir jernih. Ia merasakan efeknya bekerja. Naluri vampir dalam tubuhnya mereda, seperti ada filter yang menjaga pikirannya tetap stabil di tengah tekanan. Vampir itu akhirnya berbalik dengan kesal. Ia mendengus, lalu berkata bahwa sepertinya ia salah orang dan memerintahkan Haynes untuk ikut dengannya. Haynes II menurut tanpa banyak bicara. Dalam hati, ia berpikir ini kesempatan bagus untuk menggali informasi lebih jauh. Mereka berjalan menuju sebuah bangunan besar dengan lambang kelelawar di pintunya. Kantor cabang Azantu, tempat para vampir klan Barkoslak berada. Begitu mereka masuk, para vampir lain segera menyambut sosok pemimpinnya dengan hormat, memanggilnya Tuan Wirak. Suasana di dalam tampak seperti markas militer yang disiplin. Beberapa vampir lain berbisik pelan, menatap Haynes II dengan tatapan merendahkan. Mereka tak habis pikir mengapa Tuan Wirak membawa makhluk rendah bersamanya. Tiba-tiba seorang vampir perempuan dengan wajah ceria menghampiri dan menggandeng lengan Haynes II tanpa ragu, seolah mereka teman lama. Dengan senyum lebar, ia memperkenalkan diri sebagai Rosilika. Namun dalam hati, Haynes II hanya bisa bertanya-tanya siapa sebenarnya perempuan aneh ini. Ia berusaha sopan, memperkenalkan dirinya singkat sambil tersenyum canggung. "Aku Haynes," ucapnya pelan. Rosilika tertawa riang, lalu menyodorkan segelas darah segar, memaksanya untuk minum agar tak dianggap aneh. Haynes II menatap gelas itu ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk menuruti demi menjaga penyamaran. Ia meneguk darah itu perlahan. Cairan hangat dan pekat itu terasa aneh di tenggorokannya, tapi ia tetap menahannya agar tak memuntahkan kembali. Namun seketika, dorongan haus darah menyergapnya kuat. Bahkan dengan bantuan Mind Hub, ia masih bisa merasakan sensasi lapar yang menakutkan merayap di pikirannya. Haynes II akhirnya memutuskan untuk meneguk darah itu sampai habis. Dalam hati ia mengeluh, bahaya kalau terbiasa dengan rasanya, jadi ia berencana memblokir indera perasa dan penciumannya sebelum minum di lain waktu. Setelah menaruh gelas kosong itu, ia mengangguk sopan pada Rosilika, mengucapkan terima kasih singkat agar tidak terlihat mencurigakan. Rosilika menatapnya dengan senyum nakal, menggodanya terang-terangan sambil bergurau bahwa jika Haynes masih manusia, mungkin sudah dihisap sampai kering. Haynes hanya menanggapinya dengan tawa kecil. Perempuan itu heran melihat ekspresinya yang polos, lalu bertanya apakah Haynes benar-benar tak tahu soal sistem hierarki di antara para vampir. Ia kemudian menjelaskan dengan nada santai bahwa para bawahannya adalah prajurit biasa, sedangkan para darah murni seperti Wirak disebut bangsawan. Rosilika melanjutkan penjelasan, menyebut bahwa yang memimpin setiap klan adalah darah asli, penguasa yang memiliki kekuatan tak tertandingi di antara mereka. Lalu ia menambahkan bahwa ada juga darah suci, leluhur para vampir yang dianggap seperti dewa dan wajib dihormati tanpa syarat. Percakapan mereka terhenti saat suara tegas terdengar dari lantai 2. Semua kepala menoleh, Tuan Wirak muncul, menatap semua anggota dengan tatapan tajam. Di belakangnya, 2 vampir lain ikut turun, Pirita dan Tiapol, sesama darah murni yang juga memancarkan aura kuat. Ruangan itu langsung sunyi total. Wirak membuka rapat dengan nada dingin. Ia menjelaskan bahwa Fragment of the Immortal King yang dijaga oleh kelompok Out of Heaven Reversal telah menghilang tanpa jejak. Ia menambahkan bahwa benda itu sempat terdeteksi mengarah ke kota ini, tapi kemudian lenyap tiba-tiba. Ada kemungkinan fragmen itu kini berada di antara mereka.
Heinz II tersentak mendengar nama benda itu. Ia tak menyangka akan mendengar nama itu di sana. Rosilika meliriknya lalu berbisik menjelaskan bahwa beberapa penyihir hitam di sekitar wilayah ini diketahui telah mengolah fragmen tersebut. Dalam hati, Heinz II menyimpulkan bahwa penyihir-penyihir itu pasti bagian dari kelompok Out of Heaven Reversal, target yang sedang mereka cari. Wirak menutup pertemuan dengan perintah tegas. Seluruh anggota harus menyelidiki wilayah masing-masing dan melapor segera bila menemukan sesuatu mencurigakan. Setelah rapat berakhir, Heinz II berjalan keluar bersama Rosilika. Siang terik membuat keduanya menunduk, sementara Rosilika mengeluh bahwa sinar matahari terasa seperti membakar kulit mereka. Heinz II ikut merasakan hal yang sama, tenaganya perlahan terkuras di bawah cahaya matahari. Rosilika menambahkan bahwa bahkan darah murni seperti Pirita pun ikut turun tangan mencari fragmen itu. Perempuan itu menghela napas lelah, mengeluh bahwa usaha mereka memindahkan pecahan ke kota ini jadi terasa sia-sia karena benda itu malah menghilang. Heinz II terkejut mendengar ucapan itu. Ia segera menoleh dan memastikan apakah yang dimaksud Rosilika benar, bahwa klan ini juga memiliki fragmen serupa. Rosilika mengangguk santai sambil menjelaskan bahwa para penyihir hitam dulu sempat menyatukan pecahan mereka dengan milik klan Barkoslak, meski tak jelas apa hasilnya. Dalam hati, Heinz II merasa beruntung luar biasa. Ia menyadari mungkin hanya ada satu darah murni yang menjaga pecahan itu sekarang, dan itu berarti kesempatan besar baginya. Ia langsung bertanya dengan nada hati-hati, menanyakan di mana lokasi fragmen itu disimpan, berharap Rosilika tahu lebih banyak. Namun gadis vampir itu hanya terkekeh, menjawab enteng bahwa vampir rendah sepertinya tak akan pernah diberitahu tempat penting seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Heinz II duduk bersama Diana di meja makan kecil sambil menyantap siang. Saat ia menceritakan tentang fragmen itu, Diana menjawab santai bahwa ia mungkin tahu tempatnya. Heinz II sempat kebingungan melihat reaksinya, hingga Diana berkata dengan yakin bahwa ia mungkin tahu sesuatu tentang fragmen yang dimaksud. Heinz II mencondongkan tubuh ke depan, suaranya meninggi sedikit karena terkejut. Ia tak menyangka Diana mengetahui lokasi benda seberbahaya itu. Diana menjelaskan bahwa sekitar setahun lalu ia pernah bekerja membersihkan makam, dan di sana ia sering melihat hal aneh setiap hari Jumat. Ia bercerita bahwa setiap pekan beberapa anggota organisasi bernama Farkokal datang mengunjungi ruang batu bawah tanah yang disebut Stone Chamber. Namun yang paling aneh adalah bau busuk menusuk yang selalu keluar dari dalam ruangan itu setiap kali mereka datang, seolah ada sesuatu yang membusuk di sana. Heinz II mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam hati, ia yakin tempat itu layak diselidiki lebih dalam. Mungkin di sanalah fragmen itu disembunyikan. Ia berdiri dari kursinya, menepuk meja pelan sambil berterima kasih atas informasi yang sangat berharga itu. Ia meminta Diana dan adiknya tetap bersembunyi sementara ia menyelidiki sendiri. Namun Diana segera berdiri, menahan lengannya. Ia memandang Heinz dengan cemas dan berkata pelan bahwa aroma tubuhnya kini terasa berbeda dari biasanya. Heinz II hanya tersenyum tipis, lalu memperlihatkan taring barunya yang samar. Ia mengaku bahwa dirinya kini telah menjadi vampir. Melihat wajah kaget gadis itu, ia menambahkan bahwa perubahan itu tak akan memengaruhinya, dan berjanji tak akan membiarkan sisi vampirnya mengancam siapapun. Diana menunduk pelan, tampak ragu dan khawatir. Namun setelah berpikir sejenak, ia memberanikan diri untuk bicara dengan nada lembut. Dengan tangan bergetar, ia mengelurkan lengannya ke arah Heinz II. Ia berkata bahwa tak apa jika Heinz ingin minum sedikit darahnya untuk bertahan hidup. Wajahnya memerah, suaranya semakin pelan saat menambahkan agar Heinz jangan terlalu banyak mengambilnya. Ia hanya ingin membantu sebisanya. Heinz II terdiam sesaat, menatap gadis itu dengan bingung. Ia tak menyangka Diana akan menawarkan hal semacam itu. Akhirnya, ia mengetuk kepala Diana dengan ringan, menegur dengan nada geli. Sikap gadis itu membuatnya tak bisa menahan senyum. Dengan nada lembut, ia berkata agar Diana cukup memberitahukan lokasi yang dimaksud, tempat dengan bau busuk yang ia ceritakan tadi. Berdasarkan petunjuk dari Diana, Heinz tiba di makam tua yang sunyi, tempat Fragment of the Immortal King disembunyikan. Di dalam, Tiapol sedang bersenang-senang dengan manusia yang ditangkapnya. Ia memperlakukan tawanan itu seperti mainan, menatapnya dingin seolah kematian adalah hiburan semata. Dengan nada menantang, Tiapol memberi kesempatan terakhir pada manusia itu untuk melawan. Ia ingin melihat seberapa kuat naluri bertahan hidup seseorang sebelum benar-benar mengakhiri hidupnya. Ketakutan jelas terpancar di mata manusia itu. Namun di antara rasa gentar, tersisa sedikit tekad untuk bertahan. Dengan sisa tenaga, ia menyerang, berharap keajaiban berpihak padanya. Tiapol hanya menghela napas muak,
mengepalkan tangannya tanpa sedikit pun rasa simpati. Bagi makhluk sepertinya, keberanian manusia hanya tampak seperti kebodohan. Dengan satu gerakan, sihir darahnya melilit tubuh sang manusia. Darahnya disedot tanpa ampun, membuat kulitnya mengering seketika hingga tubuh itu ambruk tak bernyawa. Tiapol menatap sisa tubuh korban dengan ekspresi bosan. Ia seolah kecewa karena permainan berakhir terlalu cepat, tanpa perlawanan yang berarti. Ia mengeluh pelan, merasa tak terhibur sama sekali. Pembunuhan itu bagi dirinya sudah seperti rutinitas harian yang hambar, bukan lagi sumber kesenangan. Menoleh ke arah pelayan, Tiapol memberi perintah dingin agar bangkai itu dibersihkan. Ia juga memerintahkan agar korban berikutnya disiapkan, yang lebih kuat dan bisa menghiburnya lebih lama. Pelayan itu menunduk dalam-dalam, menahan gemetar sebelum menjawab patuh. Ia tahu, sedikit saja salah bicara, nyawanya bisa berakhir seperti korban sebelumnya. Namun tiba-tiba pelayan itu menegang. Ia merasakan kehadiran asing di sekitar mereka. Sesuatu yang gelap, dingin, dan tak kasat mata mulai merayap dari bayangan ruangan. Dalam sekejap, tulang-tulang putih bangkit dari tanah. Skeleton-skeleton itu muncul tanpa suara. Namun aura kematian mereka terasa begitu nyata. Tiapol terpana dan segera siaga. Ia tak percaya makhluk busuk seperti itu bisa menembus penghalang magis yang melindungi tempatnya. Dengan nada memerintah, ia menyuruh para pelayannya menghadapi para skeleton itu. Ia tak ingin kotor tangannya untuk sesuatu yang dianggap remeh. Para pelayan pun maju tanpa ragu, menghunus senjata mereka. Namun sebelum sempat menyerang, dari bayangan tanah muncul sesuatu. Dari bayangan di lantai, duri-duri hitam muncul tiba-tiba dan menusuk tubuh para pelayan. Jeritan mereka menggema, memenuhi ruangan batu itu dengan aroma darah segar. Tiapol mengibaskan tangannya, menahan duri-duri itu dengan tubuhnya. Wajahnya menegang, matanya mencari sosok yang berani mengotori wilayahnya. Ia berteriak marah, menuntut tahu bagaimana ia bisa tahu tempat ini. Suaranya bergema di seluruh ruang makam yang gelap. Dari balik kabut dan bayangan, sosok Hans muncul perlahan. Tubuhnya diselimuti aura kematian, dan sepasang mata kosongnya menatap lurus pada Tiapol. Dengan sihirnya, Hans memanggil lebih banyak skeleton dari bawah tanah. Suara tulang-tulang beradu memenuhi ruangan saat mereka bangkit satu persatu. Tiapol hanya mendengus sinis, menatap makhluk-makhluk itu seolah mereka serangga. Ia tahu musuhnya kuat, tapi harga dirinya sebagai vampir bangsawan tak membiarkan rasa takut. Ia mengangkat tangannya, memanggil sihir darah yang berputar di sekelilingnya. Udara menjadi kental dan bergetar, menandakan energi besar siap dilepaskan. Dengan kekuatan itu, Tiapol menghancurkan skeleton-skeleton di sekitarnya. Pecahan tulang berterbangan ke segala arah, tapi ekspresinya masih penuh kemarahan. Namun skeleton itu hanya terbelah dua, dan Hans hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan langkah selanjutnya, balasan yang lebih mematikan. Hans menggerakkan jari-jarinya, dan tulang belakang skeleton yang hancur berubah bentuk menjadi duri-duri tajam. Setiap ujungnya bergetar seperti siap menembus apapun. Ia menatap Tiapol dingin, memberi peringatan terakhir. Sekali lagi, kekuatan sihirnya memancar dengan aura hitam pekat yang mengancam. Duri-duri tajam itu melesat ke arah Tiapol, menembus udara dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, di luar makam, pasukan skeleton lain muncul. Mereka menyerang para vampir penjaga yang berusaha masuk, menciptakan kekacauan di pintu gerbang. Heinz II melihat situasi itu dan berteriak bahwa ia akan masuk membantu Lord Tiapol karena pasukan Lord Wirak sudah datang untuk mengurus kekacauan di luar. Tiapol di sisi lain mendengar itu dengan cepat. Ia mengira bantuan akan segera datang dan memerintahkan Heinz fokus mendukungnya. Dalam pikirannya, ia hanya perlu menahan sedikit waktu lagi sampai bala bantuan tiba. Tapi kenyataan justru berbalik lebih cepat dari yang ia sangka. Tiba-tiba, sesuatu menggigit pundaknya dari belakang. Tiapol menoleh kaget, darah mengalir dari luka itu tanpa ia sadari bagaimana bisa terjadi. Wajahnya berubah tegang ketika ia melihat siapa pelakunya. Sosok yang seharusnya sekutu, kini malah menancapkan taringnya di tubuhnya sendiri. Hans menjerat Tiapol dengan sihir hitamnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Ia sangat terkejut saat mengetahui ternyata Hans berkomplot dengan Heinz II. Ia tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah satu orang, avatarnya Song Hyun. Ia berteriak marah dan panik, mengingatkan bahwa meminum darah sesama vampir adalah dosa besar yang bisa menghancurkan akal sehat. Namun, peringatan itu sia-sia. Heinz II terus menghisap darahnya sampai habis, meninggalkan tubuh Tiapol kering dan lemah tak berdaya. Aura darah yang kuat kini berpindah sepenuhnya padanya.
Dengan mata merah menyala, Heinz II menatap dingin sisa tubuh yang terjatuh. Tidak ada rasa bersalah, hanya kepuasan atas kekuatan baru yang kini mengalir di dirinya. Sebuah notifikasi sistem muncul di udara, menandai keberhasilannya mewarisi kekuatan darah dan mendapatkan kemampuan sihir baru, Blood Magic. Heinz II menatap tangannya yang kini bersinar merah tua. Dengan senyum tipis, ia menyadari bahwa kekuatan itu cukup untuk menembus penghalang yang melindungi makam ini. Namun, suara Hans muncul mengingatkannya. Waktu mereka terbatas dan musuh bisa datang kapan saja. Mereka harus bertindak cepat sebelum segalanya terlambat. Tanpa berpikir panjang, Heinz II mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Jika tak sempat menembusnya, ia akan menghancurkan penghalang itu dengan paksa. Suara ledakan keras menggema ketika penghalang sihir runtuh. Batu-batu runtuh dan ruangan tempat Fragment of the Immortal King disimpan kini terbuka lebar. Cahaya ungu kehitaman memancar dari dalam penyimpanan. Di sanalah benda legendaris itu berada, setengah dari Fragment of the Immortal King yang selama ini mereka cari. Hans mengulurkan tangannya ke arah Fragment of the Immortal King, bersiap menyerap kekuatannya. Aura di sekitarnya bergetar hebat, seolah benda itu menolak untuk disentuh. Begitu telapak tangannya menyentuh permukaan fragmen, pancaran cahaya ungu gelap menyilaukan ruangan. Tekanan magis yang dilepaskan terasa menindih udara, membuat tubuhnya gemetar. Hans berusaha keras menstabilkan pikirannya. Ia tahu fragmen itu mengandung banyak kebencian, bahkan dengan sihir perlindungan Mind-Hub, pikirannya hampir pecah. Untuk bisa mengatasi itu, Song Hyun menyalurkan kekuatan mental seluruh avatarnya kepada Hans, menguatkannya agar bisa mengatasi fragmen itu. Ledakan energi besar terjadi, menembus dinding makam hingga ke langit. Gelombang energi ungu menjalar keluar seperti badai yang membelah kegelapan malam. Para vampir di luar menatap ke arah cahaya yang menjulang. Suasana berubah tegang, mereka bisa merasakan aura asing dan kekuatan yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Wirak yang baru tiba di sana menatap dengan ngeri dari kejauhan. Ia mulai menyadari bahwa sesuatu yang berbahaya sedang bangkit di dalam makam itu. Dari kepulan asap hitam yang menggulung, Hans muncul perlahan. Tubuhnya tampak utuh, namun aura yang memancar darinya kini berbeda. Lebih pekat, lebih mengerikan. Para vampir segera bereaksi, melancarkan serangan sihir darah ke arahnya. Hujan energi merah melesat, namun tak satu pun mampu menembus tubuh Hans. Serangan itu seolah hanya menempel, seperti noda kotoran. Hans tidak bergerak sedikit pun, matanya tetap kosong tapi memancarkan dominasi mutlak. Dengan satu kibasan tangan, energi hitam menyapu para vampir itu. Tubuh-tubuh mereka tercerai-berai, darah berceceran kemana-mana. Wira yang menyaksikan dari jauh hanya bisa menatap kaku. Ia mengenali sosok itu, kekuatan yang melampaui batas ras undead biasa. Notifikasi sistem muncul di udara, menandakan bahwa Hans telah berevolusi menjadi Archlich. Tubuhnya kini abadi, dan pengetahuannya meluas hingga ke rahasia terlarang. Di luar kota, para ksatria gereja melihat kepulan asap ungu membumbung tinggi. Mereka saling berpandangan, kebingungan dengan fenomena aneh itu. Debu ungu mulai berjatuhan seperti abu dari langit. Beberapa dari mereka terbatuk-batuk, tak menyadari bahwa itu bukan debu biasa, melainkan sisa energi sihir gelap. Kapten pasukan segera memberi perintah untuk mundur dan melapor ke katedral. Ia tahu peristiwa ini bukan hal sepele yang bisa mereka tangani sendiri. Dalam hatinya, sang kapten merasa ngeri. Ia menyadari abu itu bukan sekedar residu sihir, itu adalah pertanda kebangkitan Immortal King. Sementara itu di dalam makam, kekacauan melanda. Mayat, tulang, dan puing-puing berserakan, sementara udara penuh dengan aroma darah dan energi busuk. Skeleton-skeleton berserakan bersama tubuh vampir yang hancur. Pemandangan itu seperti neraka kecil, hasil dari benturan dua kekuatan besar. Wira berdiri terpaku menatap sosok di hadapannya. Ia bisa merasakan kekuatan Hans meningkat 10 kali lipat sejak terakhir mereka bertemu. Hans menurunkan kakinya ke tanah perlahan. Dengan menyerap dua fragmen, kekuatannya melonjak drastis. Dan kini ia tidak akan mati kecuali sumbernya hancur. Ia kini memegang 2 dari 3 fragmen milik Immortal King. Dengan gabungan Evil Wisdom dan Forbidden Knowledge, pikirannya meluas melampaui batas logika. Hans mengangkat tangannya, menciptakan kabut hitam pekat yang menelan seluruh area. Wira dan bawahannya tak bisa melihat apapun di dalam kegelapan itu. Wira mengibaskan tangan, mencoba menyingkirkan kabut, tapi semakin ia bergerak, semakin pekat kabut itu menempel di tubuhnya. Bawahannya mencoba mendekat, hendak menolong. Namun sebelum sempat bicara, sesuatu menariknya ke belakang dalam sekejap.
Jeritan singkat terdengar, lalu sunyi. Hanya kabut dan bau besi darah yang tersisa di udara. Wira menatap sekeliling panik. Ia tahu sesuatu sedang memburu mereka dari dalam kegelapan, tapi ia tak tahu dari arah mana. Tiba-tiba duri-duri hitam muncul dari segala arah, menembus tubuhnya dan membuatnya batuk darah. Wira mengerang kesakitan, berusaha melepaskan diri dari jeratan sihir itu. Namun semakin ia melawan, semakin dalam duri-duri itu menusuk dagingnya. Hans melangkah mendekat dengan tenang. Tatapannya dingin, penuh kepastian. Bagi makhluk sekuat Wira sekalipun, di hadapan kekuatan ini, ia hanyalah sekantong darah menunggu dikosongkan. Wira menggertakkan gigi menahan sakit. Ia masih berusaha menilai situasi, mencoba memahami bagaimana Hans bisa menahan kekuatan Immortal King sendirian. Tatapannya menunjukkan campuran ngeri dan tidak percaya. Ia sadar, kekuatan sebesar itu seharusnya menghancurkan siapapun, tapi Hans masih berdiri tegak di hadapannya. Tiba-tiba dari balik kabut, muncul sosok Heinz II di belakang Wira. Dengan suara tenang, ia menegaskan bahwa dirinya tak pernah berjuang sendirian. Dalam sekejap, taringnya menancap di leher Wira. Ia menghisap darah bangsawan itu hingga tubuh Wira melemah tak berdaya. Sistem kembali memunculkan notifikasi di udara, menandakan Heinz II telah mencapai tahap baru dalam evolusinya sebagai vampir murni. Dengan tatapan puas, ia menyadari betapa cepatnya kekuatannya berkembang. Ia menatap para vampir lain di kejauhan, seperti melihat mangsa baru yang siap ia buru. Melihat pemimpinnya tewas, para vampir yang tersisa panik dan melarikan diri. Di antara mereka, Rosilika menahan tangis sambil menyeret temannya menjauh. Ia memanggil nama Lady Pirita dengan suara gemetar, berharap sosok kuat itu muncul untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran. Pirita, dari kejauhan, menatap sisa-sisa pertempuran dengan mata tajam. Ia bisa merasakan jejak sihir yang luar biasa kuat, melebihi batas makhluk biasa. Menyadari fajar telah menyingsing, Pirita memerintahkan semua orang untuk mundur. Ia tahu, melawan kekuatan itu sekarang hanyalah bunuh diri. Sementara itu, di sudut kota yang jauh dari medan perang, seorang manusia pengikut vampir berlari panik. Nafasnya terengah, matanya penuh ketakutan. Ia mengumpat dalam hati, menyesali keputusannya mengikuti kaum vampir. Ia merasa aman setelah berhasil melarikan diri sejauh ini. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, bayangan tengkorak muncul di belakangnya. Hans, dengan tatapan kosong, berdiri di sana tanpa suara. Setelah kejadian itu, Hans tinggal di kota untuk membersihkan sisa-sisa anggota Varkolak. Ia memastikan tidak ada ancaman tersisa di wilayah itu. Sementara itu, Heinz II mulai bergerak dengan rencana lain. Ia mempekerjakan sekelompok kecil pedagang untuk membawa pergi Diana dan adiknya dari kota yang hancur. Kini, suasana lebih damai. Heinz II terlihat sedang memasak, menaburkan bumbu dengan penuh perhatian, mencoba bereksperimen membuat hidangan baru. Begitu masakannya matang, ia menatap hasilnya dengan bangga. Aroma daging panggang memenuhi ruangan. Sederhana, tapi hangat. Diana dan adiknya memandangnya dengan mata berbinar. Mereka sudah lama tidak makan makanan hangat seperti itu. Begitu mencicipinya, wajah mereka langsung berbinar bahagia. Rasa hangat dan gurih dari masakan Heinz membuat mereka lupa akan semua ketakutan sebelumnya. Heinz II tersenyum kecil melihat ekspresi mereka. Dalam hati, ia merasa lega karena akhirnya mereka bisa menikmati kedamaian meski hanya sejenak. Sambil makan, ia menanyakan tujuan perjalanan mereka selanjutnya. Diana menjawab bahwa mereka berencana pergi ke toko pamannya di Lapelas Timur. Namun, Diana ragu apakah pamannya akan menerima mereka. Kehidupan mereka sudah berubah sejak tragedi di kota itu. Heinz II hanya tersenyum lembut. Dalam hatinya, ia sudah bertekad membantu mereka apapun yang terjadi. Bahkan jika harus memberi uang tunjangan besar agar mereka diterima. Sambil menatap api kecil di perapian, Heinz II menyadari sesuatu. Sudah lama ia tak merasakan emosi seperti ini. Ketenangan, kasih, dan rasa peduli. Diana memanggilnya dengan cemas karena ia terdiam lama. Tatapan Heinz II kosong sejenak, seolah pikirannya melayang jauh. Diana bertanya apakah ia baik-baik saja, khawatir kekuatan vampir dalam dirinya melemah. Namun, Heinz II hanya tertawa kecil untuk menenangkan mereka. Ia berkata bahwa dirinya baik-baik saja dan mempersilakan mereka lanjut makan. Sementara itu, jauh dari mereka, Hans sedang sibuk di reruntuhan makam. Ia mengubah mayat-mayat vampir menjadi pasukan undead baru. Ia memasukkan mereka satu persatu ke dalam subruang sihir. Ruang itu tampak tak terbatas,
seolah terus meluas setiap kali makhluk baru dimasukkan. Hans merenung di antara cahaya ungu pekat. Ia menyadari bahwa kekuatan Forbidden Knowledge memberinya potensi tak terbatas, bahkan mungkin membuka celah menuju dunia lain. Ketika Hans tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba sebuah tombak darah menembus tubuhnya dari atas. Ia terkejut, tidak menyangka akan ada serangan dadakan. Dari kegelapan, seorang vampir muncul. Ia sedikit kesal karena Hans masih di sana. Baginya, itu adalah tindakan yang meremehkan rasnya. Vampir itu adalah Ovor Farkoslak, seorang True Blood vampire. Dengan nada dingin, ia bertanya, apakah Hans adalah anggota dari Vow of Defiance? Hans menatapnya tanpa gentar. Dalam hatinya, ia tahu satu hal. Selama lawannya menganggapnya anggota organisasi jahat Vow of Defiance, maka ia masih memiliki celah untuk mengelabui. Ovor menatap curiga. Ia menuduh Hans sebagai pencuri Fragment of the Immortal King, yang kabarnya telah menghancurkan persembunyian Vow of Defiance sendiri. Sambil mengeluarkan sabit besar dari balik jubahnya, Ovor menatap tajam. Ia tidak ingin bicara panjang, karena niatnya hanya satu, membunuh Hans dan merebut kembali fragmen itu. Dalam sekejap, tubuh Ovor melesat maju. Kecepatannya luar biasa, hampir mustahil diikuti mata manusia. Angin tajam berdesing setiap kali sabitnya mengayun. Hans mencoba bertahan, namun gerakan lawannya terlalu cepat. Dalam hitungan detik, tubuhnya terbelah dua. Namun, tubuh itu tidak mati. Tulang-tulangnya menyatu kembali dengan halus, dan dalam sekejap Hans berdiri tegak lagi seolah tak terjadi apa-apa. Ia menarik napas dalam, mengakui bahwa serangan tadi hampir menghancurkannya sepenuhnya. Tapi kini, tubuhnya lebih kuat, efek dari kekuatan abadi yang ia miliki. Hans menatap Ovor dengan serius. Ia tahu melawan True Blood bukan hal mudah. Lawan ini tidak hanya cepat, tapi juga memiliki kekuatan sihir darah yang murni dan kuat. Ketika Hans berusaha mundur untuk menciptakan jarak, tiba-tiba ia merasakan tekanan tak kasat mata. Sebuah penghalang energi merah menutupi seluruh area. Ovor tertawa kecil. Ia menjelaskan bahwa para penyihir darah terbaik dari klannya sudah menyiapkan penghalang itu. Tidak ada yang bisa keluar sebelum salah satunya mati. Hans memandangi dinding energi yang berdenyut di sekelilingnya. Ia tahu dirinya mampu menembusnya, tapi waktu yang dibutuhkan terlalu lama dalam situasi berbahaya seperti ini. Ovor kembali menyerang, kali ini dengan niat menghancurkan tengkorak Hans untuk mengekstrak fragmen yang ada di dalamnya. Hans menatapnya dingin. Ia tahu tidak akan menang dengan kekuatan penuh sekarang, maka hanya satu pilihan tersisa, mundur sementara untuk menyusun rencana baru. Sebelum menghilang, ia menatap Ovore dengan tajam. Ia memperkenalkan dirinya kembali, memastikan nama Hans dari Vow of Defiance tertanam kuat dalam ingatan musuhnya. Dalam sekejap, Song Hyun membatalkan summon Hans. Cahaya biru menyelimuti tubuh Hans dan perlahan tubuhnya menghilang. Serangan Ovore menghantam tanah kosong. Hans telah menghilang sesaat sebelum serangan mengenainya. Ovore menatap terkejut, tak percaya bagaimana Hans bisa kabur dari penghalang itu. Saat ia masih kebingungan, salah satu anak buahnya roboh tiba-tiba. Dada mereka tertembus panah perak bercahaya. Wajahnya menegang. Ia tahu panah itu milik para paladin, musuh alami kaum vampir yang menggunakan kekuatan suci untuk menghancurkan mereka. Salah satu bawahannya berlari dan berteriak, melaporkan bahwa pasukan paladin dari kuil besar sedang mengepung area makam dan bergerak mendekat dengan cepat. Ovore mengepalkan tangan, menyadari jebakan besar ini. Ia menggeram kesal, menuduh Hans telah sengaja menahannya di kota agar para paladin sempat mengepung mereka. Amarahnya memuncak. Ia berteriak, bersumpah akan membalas dendam dan memburu Hans kemanapun ia pergi. Suara langkah para paladin semakin mendekat. Udara dipenuhi aura suci yang mengikis energi gelap di sekitarnya, memaksa para vampir mundur ke kegelapan. Di sisi lain, Hans telah kembali ke dunia nyata. Tubuh avatarnya muncul di kamar Song Hyun dan ia disambut oleh napas lega dari sang pemilik tubuh asli. Hans hanya mengangkat jempol sambil tersenyum tipis. Ia tahu summon cancel adalah cheat yang ampuh.